Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang saya kembali bertemu dengan kalian, ya. Setelah mungkin 3 pekan ya, 3 pertemuan yang tidak kita bertemu. 2 pekan adalah UTS dan 1 pekan adalah kemarin adalah kuliah offline, ya. Mungkin bagi beberapa mahasiswa mungkin lebih senang kuliah online aja. Saya sendiri juga bingung juga ya, karena memang dari permintaan dari kampus memang diselang-seling ada online sama offline. Cuma kalau offline ini kan berarti tugas ya. Jadi mungkin kemarin kalian mungkin bingung atau mungkin ada kesusahan mengerjakan tugas, mohon maaf, tapi ya angkat saja itu juga kuliah ya. Apalagi yang lebih penting adalah kalian memanfaatkan teknologi tapi kalian bisa belajar kerjasama, itu yang susah di zaman sekarang dan kalian bisa melakukannya. Memang belum saya cek hasilnya seperti apa, tapi ada beberapa kelompok yang sampai sekarang masih belum mengerjakan, belum mengumpulkan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala, ya, internetnya, komputernya, gadgetnya, dan lain-lain. Sebentar, masalah absen ini coba saya cek. Kok nggak ada ini? Tadi udah tak siapin sepertinya. Kenapa kok kosong? Oh ya kosong, aneh. Ya, silakan kalian cek lagi masalah absennya. Sudah saya sudah cek lagi. Oke, sambil sebelum kalian absen mungkin ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa berkeyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana? Absennya sudah keluar? Absennya sudah keluar? Tanda tanya, Pak. Tanda tanya. Iya, Pak, dipencet nggak bisa, Pak. Masih belum bisa, Pak. Sekarang tanggal berapa ya? Berarti sebenarnya absennya. Pertemuan yang ke-9. Keluar, tapi itu, Pak, dipencet nggak bisa, Pak, tanda tanya gitu, Pak. Oh, oke. Ya, monggo dicek lagi. Ya, karena memang My Brilliant yang terbaru menggunakan aplikasi Moodle, kok Moody. Yang settingannya banyak sekali, ya. Dan saya berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris, jadi kadang-kadang kurang begitu paham settingan-settingan, ya. Makanya kemarin saya meriksa UTS itu rasanya lebih susah dibanding waktu saya meriksa UTS menggunakan Google Form, ya. Kemarin kita menggunakan Google Classroom dan formnya ujian UTS-nya menggunakan Google Meet. Rasanya lebih gampang
Jadi saya lebih enak. Nah, yang sekarang ini saya berusaha memanfaatkan My Brilliant, berarti Google Form-nya juga menggunakan My Brilliant. Ternyata agak susah ini memeriksanya, agak manual satu-satu. Per soal jawabannya harus saya periksa satu-satu. Sedangkan kalau yang Google Form itu memang lebih mudah. Ya. Makanya kemarin sempat saya agak susah, ya, akhirnya saya berhenti dulu. Sudah semuanya absennya? Toleransinya saya tambahkan 10 menit. Jadi harusnya jam 7.45 menjadi jam 7.55. Jadi sama aja karena tadi kan saya mungkin settingannya salah. Ya, sekarang harusnya muncul dan toleransinya saya tambahkan. Oke, teman-teman. Sebelum saya mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya, atau mungkin tugas-tugas yang kemarin dikerjakan sebelum saya lanjutkan perkuliahan di pagi ini. Ya, jadi pagi ini cuacanya agak mendung. Bener katanya Theo, enak sekali. Suasananya kayak di daerah pegunungan ya Theo, kayak di Batu. Jadi kalau begini ini godaan kalian untuk belajar lebih besar ya, karena lebih enak untuk menarik selimut lagi. Tapi tetap semangat ya, mungkin tetap menarik selimut tapi tetap melihat monitor. Atau berselimut tapi tetap serius. Apa nggak terlalu dingin kalau di luar negeri, atau mungkin di suhu dingin ya berselimut karena terlalu dingin. Oke, saya lanjutkan. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi. Hari ini kita belajar tentang karakter media cetak. Pak Yusuf, kenapa kok kita belajar karakter media cetak? Ya, apa hubungannya dengan yang kita pelajarin selama manajemen periklanan ini? Ya, di kemarin-kemarin kita sudah mulai belajar bagaimana melakukan melakukan perencanaan kampanye periklanan. Ya, perencanaan periklanan dimulai dengan perencanaan anggaran, ya, dan macam-macam. Akhirnya setelah anggap saja iklannya sudah selesai, ya, di manajemen periklanan ini kita nggak belajar bagaimana membuat iklan, ya, karena kalau membuat iklan itu ada di mata kuliah sebelumnya, yaitu teori periklanan. Kita sekarang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Jadi kalau kemarin hanya bikin iklan, satu iklan gitu, sekarang kalian harus membuat manajemen periklanan, mengkampanye periklanan. Iklan mungkin tidak hanya satu dibentuk di satu media, tapi mungkin banyak di media. Bahkan kemudian kalian mix dengan marketing offline, ya. Artinya tidak hanya iklan, tetapi dengan strategi marketing yang lain, atau lebih tepatnya dengan strategi promosi yang lain. Ingat, iklan ini hanya satu bagian dari strategi promosi. Ya, masih ada strategi promosi yang lain. Apa itu? Yang 3 lainnya di mata kuliah atau di mata kuliah teori periklanan dulu ada di bagian marketing. Masih ingat? Aroyan? Aroyan atau yang lainnya? Bahwa iklan ini hanya satu alat dari alat promosi. Alat promosi ini adalah satu alat dari marketing, ya. Marketing yang terbaru malah ada 7 alat. Kalau di marketing yang dulu ada 4 alat yang kita singkat dengan 4P. Sekarang ditambah 3P jadi 7P, ya. Salah satu alat itu adalah promosi. Di alat promosi itu ada salah satunya adalah iklan, ya. Selain iklan apalagi yang mungkin kalian masih ingat? Ayo, ngantennya dihilangkan. Iki terlalu lama tidak kuliah ini. Wah, bahaya ini memang. Kalau terlalu lama nggak kuliah ini semangatnya berkendor ini, ya. Badannya masih dingin, harus dipanaskan dulu. Panaskan ini lama ini. Ayo, siapa?
Yang masih ingat kok lupa ini pelajaran dasar ini. Gerinda, Arfian, Arfian kok gak kedengaran suaranya? Mana nih kameranya nggak ada yang hidup? Yang pakai wifi monggo dihidupkan kameranya. Nggak ada yang hidup ini. Lu kok diem semua? Pak, Nisa, tadi pertanyaannya apa, Pak? pertanyaannya selain iklan, alat promosi lain apa? Ada di mata kuliah teori iklan dan tapi sebenarnya sudah berulang-ulang juga saya sampaikan sih. Karena itu adalah Endorse, Pak. ah, Endorse. bukan ya endorse itu mungkin aplikasinya ya, tapi ilmunya, strateginya. Yang lain? Elisa, kok loginnya tidak menggunakan user kampus, kenapa? Ayo, ini saya semangatin ini, saya panasin ini mesinnya kalian ini. Terlalu lama nggak belajar ini ya. Iin, lo kok diem semua ini? Ini kuliah, ini benar-benar mahasiswa saya tadi. Saya kemarin baru membaca ada sesuatu yang menarik, ada mata kuliah online, ada kuliah online, ada pelajaran online. Selama 3 bulan baru gurunya atau dosennya ya, baru sadar ternyata yang diajar itu bukan muridnya, bukan mahasiswanya. Setelah 3 bulan. Makanya saya mau ngetes ini, jangan-jangan mungkin bukan mahasiswa saya ini. Mahasiswa kelas sebelah atau kampus sebelah. Mungkin saya tes ini. Dan Dani, loh siapa lagi nih yang diem semua ini? Jangan-jangan bukan kelas saya. Theo, Saya masih lihat chatnya anak-anak, katanya server kampus lemot Pak, buat absen Pak. loh masa kok bisa loh? Iya Pak. Oke, saya perpanjang lagi sampai jam 8.15. Ya, berarti atau 8.30 wes, berarti 1 jam toleransinya. Berarti ini fokusnya masih absen ini. Ya tahu saya kalau Iya Pak, baca chat Pak, banyak soalnya Pak, kasihan Pak. chat aku kok nggak baca loh. Ya, jadi kalian enak kuliah sambil ngechat, aku nggak bisa ngajar sambil ngechat ini. Oke, masih ingat apa ini? Berarti ini memang kelas saya ini ya. Ada Dani, ada Theo, cuma ada beberapa yang biasa saya dengar suaranya nggak muncul ini. Sudah saya panggil-panggil nggak keluar ini. Kenapa ini? Berarti memang benar, cuma ini mungkin lagi menarik selimut ini. Gerinda? Mana ini kok gak denger semua ini, beneran dah ini kok gak ada yang menjawab ini. Iin, Elisa, ya jawaban pertanyaanku Gerinda. Aninda, ini Sidoarjo bagaimana Aninda? Mendung juga? Loh, gak ada yang ingat loh. Ya Allah teman-teman, ini bagaimana ini pelajaran dasar dan sering saya ingatkan. Kalau minimal teori itu harus kalian pahami karena ya itu jadi dasar. Ya tentu kayak tadi yang dikatakan sama siapa tadi? Gerinda ya? Endorse itu. Ya itu aplikasinya ya. Tapi apa lagi ya, alatnya yang lebih besar, gampangannya seperti itu. Itu Pak, apa namanya, merubah mindset itu Pak, iya nggak Pak? Merubah mindset apa itu? Yang kayak, apa namanya, semir sepatu itu loh Pak, semir sepatu apa itu? Yang kiwi. Ya, kiwi itu yang merubah mindsetnya kalau apa namanya, sepatu bersih itu bagus gitu loh. Jadi orang mengajak orang untuk membuat kebiasaan baru itu Pak. Iya. Jadi gitu Pak. Jadi akhirnya ketika mindset orang sudah berpikir, oh kalau kayak kiwi gitu, kayak kebiasaan apa, membersihkan sepatu, jadi orang itu akhirnya punya mindset baru, jadi orang itu pengen beli produk ini tadi Pak. Iya. Itu betul cuma Theo, sampai cuma pertanyaan saya bukan itu.
ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke awal ya, di pertemuan awal atau bukan bahkan di mata kuliah sebelumnya dan juga mungkin mata kuliah yang lain, bahwa kenapa sih kita belajar manajemen periklanan? Berarti pada dasarnya kan kita memanfaatkan periklanan ini untuk mensukseskan ya. Nah, berarti kembali lagi bahwa kenapa perlu manajemen periklanan? Karena kepingin adalah produk kita laku. Kenapa produk kita ingin laku? Karena kita ingin untung ya. Jadi tujuan akhir dengan apa yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah profit ya. Untuk profit ini kita perlu melakukan usaha-usaha yang dinamakan sebagai marketing ya. Untuk apa saja di dalam marketing itu sebenarnya kalau zaman dulu ada 4P, product, price, place, promotion ya. Produk itu harusnya adalah kita bisa menciptakan produk yang pas ya untuk segmen kita bisa menentukan harga price ya untuk yang tepat untuk segmen kita, dan kita bisa merencanakan atau mempersiapkan distribusi yang bagus agar produk atau jasa itu diterima oleh segmen kita. Nah, untuk itu semua, karena di dunia ini tidak ada produk yang tanpa persaingan ya, tidak ada produk yang artinya hanya punya kita, karena kalau misalnya tanpa persaingan kita nggak perlu belajar repot-repot tentang marketing. Kenapa kok Pak Yusuf nggak perlu belajar marketing, nggak perlu repot, soroh-soroh, capek-capek? Iya, karena mereka pasti beli produk kita. Ya, kalau sudah beli produk kita, ngapain kita harus repot-repot melakukan apa namanya yang keempat ini, yaitu adalah promosi. Ya, karena produk kita adalah persaingan. Ya, bahkan kemarin saya ngajar di kampus sebelah, itu ada beberapa mahasiswa yang sudah bisnis sendiri, yaitu adalah membuat apa namanya membuka toko online, dan kemudian bilang, Pak, kok toko saya kok nggak ada yang beli. Ya saya bilang, yang jualan itu tidak hanya kamu, banyak sekali. Kamu sudah promosi nggak? Sudah woro-woro gitu. Ya sudah Pak, ke teman-teman kampus, teman-teman kelas gitu. Ya itu berarti kurang ya. Dari situ aja mungkin hanya seperberapanya yang kemudian tahu, dan seperberapanya sekarang harus atau berniat membeli, ya, harus promosi lagi, lebih kuat lagi. Nah, kita promosi itu ada namanya periklanan ya. Promosi itu ditopang oleh empat alat ya. Alat yang sekarang kita pelajari adalah iklan ya. Apa itu iklan? Tambah panjang lagi nanti. Ya. Nah, yang lainnya itu ada sales promotion ya, kemudian ada personal selling, ada public relation ya. 3 hal ini tidak kita pelajarin khusus di mata kuliah ini, harusnya mungkin di mata kuliah yang lain ya. Nah, jadi di manajemen periklanan ini harusnya kita tidak hanya fokus ya tentu tetap kita di periklanan, tetapi ya itu tadi saya bilang supaya sukses kita juga harus powerkan atau bisa kita koordinasikan dengan marketing yang lain ya. Contoh misalnya, kalau nggak salah sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya kita sudah beriklan, ya sudah bagus sekali, dan banyak orang yang kemudian mengetahui iklan kita dan mereka tergerak karena iklan kita bagus, strategi kita bagus. Namun ketika mereka datang ke toko untuk membeli, ternyata barangnya nggak ada. Loh Pak Yusuf, memang ada seperti itu, ada kejadian seperti itu ya. Saya dulu pernah mengalami juga itu ya. Saya diminta oleh klien untuk membuat strategi periklanannya untuk kasur pegas ya, spring bed ya. Kita sudah merencanakan iklan untuk dipasang di Pulau Jawa karena memang paling banyak di situ. Ternyata justru produknya tidak dijual di Jawa, dijual di Sumatera ya. Berarti kita harus merancang strategi lagi yang untuk orang Sumatera. Kan berbeda kan orang Jawa sama orang Sumatera, karena ada mata kuliah kalau nggak salah namanya perilaku konsumen, itu yang kita harus pahami juga, karena kalau tidak ya nanti kita juga akan tidak mudah diterima produk kita ya. Itu contohnya ya. Contoh yang lain lagi adalah misalnya kita masang iklan di mana perlu adanya kontak dulu ya, informasi lebih lanjut hubungi ini ya, hubungin ini itu orang yang departemen lain ya, kampanye misalnya departemen customer service atau apa, ini belum koordinasikan. Apa yang terjadi ketika terima telepon bingung, nggak bisa jawab ya. Ini makanya dulu pernah kami juga melakukan seperti ini.
membuat membuat iklan, membuat strategi periklanan, di mana perlu untuk telepon ya, karena nggak mungkin orang langsung beli atau apa, karena kita jual ini adalah produk. Nah, kita bukan jual produk tapi kita jual jasa, di mana harus gampangannya kayak mendaftar dulu gitu loh ya. Lah tentu mereka nggak gampang langsung mendaftar karena kan pasti biayanya juga mahal, kalau nggak salah hampir 2 juta lebih ya. Pasti mereka akan tanya-tanya dulu manfaatnya apa. Nah, tentu ada formnya juga sih, tinggal nama masukkan gitu, silakan kirim uangnya transfer ke sini, kalau sudah nanti buktinya ke sini. Tapi kan mereka gak semudah itu, artinya mereka melakukan apa yang seperti yang kita minta, pasti mereka kan bertanya-tanya dulu apa manfaatnya, siapa ya. Jadi waktu itu kita mau mengadakan seminar nasional ya di Hotel Shangri-La dengan pembicara para menteri ya, kepala-kepala, ada menteri dan kepala-kepala lembaga pemerintah kayak BKN, Badan Kepegawaian Nasional ya, seperti itu. Kita jual 2 juta lebih ya. Sudah bikin promonya, ada kayak brosurnya, ada apa formulirnya, tapi saya yakin nggak mudah seperti itu. Maka kita berikan kontak, dan kontaknya itu jelas ya, supaya kalau mereka mau tanya lagi apakah dapat sertifikat, gimana kayak gitu, nah, kita bisa menjawab ya. Nah, sebelum kita sebarkan itu kita tes itu ya. Jadi nomornya ini siapa enaknya kita pakai. Kalau ke kantor takutnya nggak 24 jam ya, karena iklan itu sudah disebar. Bisa saja mungkin orang baru membaca iklan, ngangkat ke kantor, kantornya tutup, akhirnya pakai HP. Akhirnya karena HP, pada ada orang yang siap diganggu 24 jam. Karena saya ketuanya sama kantor, akhirnya saya yang ditunjuk. Waduh ya, kan saya punya beberapa nomor ya, isi nomor ini aja deh. Nah, karena kalau sudah menyebar takutnya nomor ini nanti dijadikan spam gitu. Nomor ini aja, nomor yang jarang saya pakai gitu. Ternyata sebelum ditayangkan ada telepon yang masuk ke saya bingung, siapa ini, belum diiklan kan sudah masuk. Ternyata apa? Bos-bos saya yang telepon. Saya angkat, cuma ngecek Pak Yusuf apakah HP-nya aktif atau tidak. Ya dihubungi atau tidak. Wah, ya bagus lah kan gitu. Ya memang harus seperti itu. Jadi kita harus koordinasikan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Teman-teman terlalu lama ini nggak kuliah ini. Jadi sampai lupa. Apa itu sales promotion? Siapa yang mau menjawab? Udah semua. Siapa yang belum pernah saya tanyain ya? Arfian tumben ini nggak kedengaran suaranya. Iya Pak. Apa yang dimaksud sales promotion? Mungkin cara memasarkan produk sih. Ya, lupa pasti. Ya, oke. Kalau pengertian secara definisi lupa nggak masalah, tapi yang penting pahamnya aja konsepnya ya. Jadi di situ ada kata sales promotion, promosi penjualan, lebih tepatnya adalah mendukung penjualan. Contoh apa? Contoh misalnya kita bikin atau mungkin bikin apa? Suara saya putus-putus. Tes. Suara saya putus-putus teman-teman. Sekarang sudah enggak tahu kalau yang lain tadi lancar apa enggak. Putus-putus juga tadi Pak. Oh gitu. Ya. Putus-putus Pak tadi Pak. Kenapa Dan? Iya. Suara saya? Oh, ya. Mohon maaf. Ini gak banyak yang pakai karena wifi saya memang saya share ya buat tetangga-tetangga.
Saya lihat coba yang pakai apanya enggak. Oh ya, ada beberapa tetangga, ada 3 tetangga yang pakai. Ya mungkin tadi pas lagi mungkin juga lagi tinggi pemakaiannya sama tetangga. Ini ada 3 yang siapa tahu karena mungkin mereka juga buat online juga, boleh online. Ya mohon maaf aja kalau gitu. Jadi kita apa namanya? Kita lanjutkan ya. Jadi di situ ada sales promotion, ada kata ada sales. Jadi penjualan di tempat. Ya, pakai promosi yang berbentuk bagaimana mendorong penjualan di tempat, mendorong penjualan langsung kalau bisa. Misalnya ya tadi itu ada booth-booth gitu ya. Ada bagi-bagi brosur, kemudian kayak IndiHome yang di pinggir jalan itu mereka sudah ada contohnya, ada kayak TV-nya apa, kayak kadang-kadang ada mobil ya, terus ada kayak expander sih pasang. Jadi di situ mereka tanya-tanya, kalau perlu langsung bisa daftar di situ ya. Atau mungkin kalau kita jalan-jalan di mall di supermarket besar gitu ya, ada kadang-kadang booth-booth menawarkan langsung contohnya itu. Kemudian berikutnya adalah personal selling. Makanya kalau saya jelaskan ini ambil kuncinya aja. Sales promotion kuncinya adalah sales ya, penjualan di tempat. Kemudian yang kedua adalah personal selling. Kuncinya adalah personal. Personal itu pribadi. Personal selling, penjualan pribadi. Jadi kalau dilakukan pribadi ke pribadi, maka itu yang bisa dinamakan personal selling. Contohnya apa? Misalnya kalian ditelepon ya, atau mungkin sekarang di WA atau mungkin di SMS gitu ya, itu tawaran-tawaran itu adalah sifatnya personal selling. Bahkan kemudian datang ke rumah kalian untuk menawarkan produk, nah seperti itu. Bentuk lainnya bisa aja yang gabungan antara personal selling dengan sales promotion, seperti kalian jalan-jalan ada sales yang pakai baju rapi, misalnya sales parfum atau sales apa itu. Kemarin saya jalan di mall itu, ternyata masih ada ini, masih ada sales kayak gitu ya, menawarkan langsung gitu ya. Ya, kayak gitu. Itu namanya personal selling. Berikutnya adalah public relation atau ada yang menamakan sebagai publication ya. Public relation. Jadi di sini kuncinya adalah public ya, di mana di situ adalah bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan sekitarnya ya, karena bagaimanapun juga sekali lagi tadi saya bilang produk kita itu harus dijual ke orang lain, dan yang menjual ke orang lain itu enggak hanya kita ya, sehingga produk itu tidak hanya semata-mata berhubungan dengan produk itu, tetapi juga kadang-kadang juga semata-mata juga dengan produk apa namanya penjualnya ya. Ya contoh misalnya, oh penjualnya ini apa namanya nggak baik gitu ya, misalnya di yang saya tahu misalnya, oh di cabang ini nggak baik gitu, akhirnya di cabang yang lain dia nggak mau beli ya, gitu. Ini berarti hubungannya sudah nggak baik sehingga langsung dipukulkan dengan yang lain. Ada contoh lain nggak yang sekarang yang lagi rame yang berkaitan dengan public relation menurut kalian? Ayo, ini banyak ngikutin berita kan? Jangan-jangan masa, ayo contoh, ini contoh lagi ya. Misalnya contoh, saya adalah tapi ini kita kaji secara keilmian ya. Ya, contoh misalnya saya adalah produsen ban mobil Michelin ya dari Prancis. Tiba-tiba produk saya nggak laku ini ya di negara-negara tertentu. Padahal produk saya bagus dan selama ini penjualannya bagus ya. Tapi apa? Ya karena tadi itu produknya yang kemudian diboikot misalnya, yang tidak ada kaitannya dengan produknya, tetapi dengan ya itu tadi ya, dengan public relationnya. Jadi public relation ini juga penting sekali ya. Kadang-kadang yang lain bagus sudah jalan normal tiba-tiba macet ya, karena public relation. Dan public relation ini ya banyak hal yang terkait seperti itu. Contoh kayak Michelin gitu. Ya dia nggak ngapa-ngapain ternyata ya produknya turun gitu ya. Atau mungkin apa susu SGM ya, itu juga nggak ngapa-ngapain juga turun ya. Di Indonesia dulu ada kasus ya, ada kasus yaitu susu, kalau nggak salah sudah saya ceritakan di kelas ya, atau mungkin di kelas lain. Yaitu adalah susu apa itu, produksi Nestle itu apa namanya, susu apa? Berben, Pak. Berben. Hah?
Bergen, Apa? Bear Brand, Superbank itu. Bear Brand itu Nestle. Denko juga. Nah, Denko ya, seingat saya Denko ya. Tiba-tiba Denko ini nggak laku ya. Ternyata apa? Zaman dulu belum ada internet, WhatsApp, grup-grup kayak gitu ya. Tapi entah bagaimana ada kabar yang mengatakan bahwa proses pembuatan susu itu, kalau nggak salah Denko ya, saya lupa persisnya, udah lama. Denko itu diproses dengan tidak halal ya, mengandung babi. Nah ini selama ini produknya apapun marketingnya semuanya sudah jalan. Tiba-tiba public relation yang nggak bagus, ya bukan tidak bagus, tapi karena sesuatu hal siapa yang nggak tahu tiba-tiba mengatakan bahwa ini tidak halal, langsung produknya anjlok. Ya, produknya anjlok. Ya. Pengobatannya apa? Cara solusinya apa? Ya sama, karena ini adalah kasusnya public relation yang harusnya diambil pendekatan dengan public relation. Karena mata kuliah ini bukan public relation, ya saya tidak akan lanjutkan lebih lanjut. Ya, ini contoh. Yang paling baru lagi, sudah zaman internet ini. Ya, sudah zaman internet. Ya, ini bahkan sebuah, jadi ini adalah diangkat dari kelas sebenarnya. Ini dari keilmuan ya. Jadi pakar-pakar periklanan, pakar marketing berdiskusi di situ, terus kemudian dia ngomong bahwa orang Indonesia itu gampang dalam tanda petik dibikin apa ya, kalau dibikin bodoh gitu mungkin kasar, tapi gampang di hoax gitu ya, istilah kalau sekarang ya. Nah, untuk membuktikan ini salah satunya yang tadi itu membuat tulisan ya di web, padahal itu bukan web beneran loh, blogspot ya, blogspot kan salah, gratisan kayak gitu. Dia membuat tulisan yang bagus ya, kelihatan masuk akal karena menggunakan istilah-istilah ilmiah ya. Misalnya dikatakan bahwa jadi yang dibuat contoh ini adalah teh botol sosro ya. Dikatakan teh botol sosro ini mengandung cairan yang membahayakan, yang bisa bikin penyakit ya, karena telah mengandung apa ya, dia ada istilahnya pelupa ya, ada dioksida gitu pokoknya ya, di belakangnya ada dioksida, depannya apa gitu ya, itu yang katanya bisa mengganggu ya. Ditambahin dengan kayak ada, persis tulisannya bagus sekali ya, ditambahin misalnya testimoni kayak gitu, langsung ya penjualannya ngedrop ya, karena waktu itu masih banyak penjualan yang lewat di jalan-jalan itu. Kalau kalian misalnya di jalan ada kayak apa itu, kayak apa, payung gitu ya, ada orang kayak ditarik gitu, ada kotak-kotak itu ya di dalamnya sepatu kayak gitu. Sekarang saya lihat jarang sekali, kenapa ya? Nah, kayak gitu banyak itu langsung penjualannya ngedrop ya, karena nggak mau beli itu ya. Ditelusur ternyata ya hoaknya itu ya dari itu ya, dari itu ya. Karena kemudian pihak teh botol sosro yang merasa dirugikan, dia mau mengisu lah sebelum dilaporkan. Si tadi itu ilmuwan tadi yang menulis tadi itu langsung membuat klarifikasi bahwa ini adalah sebenarnya bukan berniat itu, hanya membuktikan bahwa orang Indonesia gampang di hoax. Tapi ya sempat ya penjualannya turun ya, saya nggak tahu bagaimana orang itu nanti ya, tetap harus bagaimana karena ya rugi ya, sudah rugi secara potensi. Misalnya sehari ya, teh botol sosro harusnya menjual 10.000 botol atau mungkin berapa krat gitu, ternyata hari-hari itu nggak ada. Harusnya keuntungan itu menjadi keuntungan yang itu berkurang. Nah, ini contoh merugikan. Nah, ini contoh ya. Baru kemudian yang terakhir dari promotion itu adalah periklanan. Ini yang kita pelajarin ya. Kita sudah mulai mempelajarin, yaitu dari teori periklanan ya. Dari periklanan, terus kemudian di teori periklanan kita belajar bagaimana membuat iklan yang baik ya. Kita kemarin sudah belajar apa, Theo, yang kamu ingat dengan model proses komunikasi periklanan? Bolehmu Madiun nggak kuliah dah? Nggak tahu, Pak. Nggak ada tadi, Pak. Edwin ketiduran lah. Sepertinya, Pak. Apa Wah, jualan pecal, masih jualan pecal, masih rame nih. Oh iya, mungkin. Itu nggak ada ya dunia. Nggak lihat aku kan di sini. Kamu mungkin bisa lihat karena layarku terbagi separuh. Yang pertama itu apa, presentasi, yang kedua orang. Hah? Iya, nggak ada Edwin. Nggak ada ya, mungkin lagi jualan pecel ya. Ya.
Kita selanjutkan aja kalau begitu. Kita lanjutkan tentang karakteristik media, ya. Karena lanjutan berikutnya adalah setelah kita membuat iklan, ya, dengan tentu tadi mau saya tanyakan sebenarnya yaitu adalah teori-teori iklan yang tepat gitu ya. Anggap saja iklannya sudah jadi, terus kemudian kita bikin manajemen, semua iklannya sudah bagus. Sekarang kita menayangkan iklan itu untuk dibaca sama target pembeli kita, ya. Nah, banyak media, ya. Kita akan bagi dua, ya, di pertemuan bukan pertemuan hari ini. Pokoknya kita bagi dua pelajaran tentang media ini. Yang pertama kita namakan sebagai media konvensional. Yang kedua adalah media internet. Ya, kenapa ini kita pelajarin? Karena sekarang ya media internet ini bukan sesuatu yang kecil lagi. Media internet sekarang juga sudah sama pentingnya. Ya, ini sebenarnya adalah sesuatu yang baru saya ajarkan di kuliah-kuliah yang dulu-dulu tidak pernah saya masukkan, tapi terakhir ini mungkin 2-3 tahun ini saya masukkan, karena memang ya internet ini sudah menjadi bagian hidup kita. Bahkan media internet ini ada beberapa hal yang sudah mengalahkan media konvensional. Lah, media konvensional itu apa? Media yang dulu yang sudah merajalela gampangannya sudah kita pakai, ya. Tapi sekarang ya itu tadi, karena ada media internet mungkin sudah beberapa yang terbukti. Memang kalau saya sering tanyakan ke mahasiswa itu, misalnya, apakah kalian pagi ini sudah baca koran? Enggak, Pak. Ini sudah berarti sudah media konvensional sudah dipakai. Apakah kalian sudah mulai pagi tadi sudah dengarkan radio? Enggak, Pak. Apakah kalian sudah melihat televisi? Belum, Pak. Tapi kalian sudah membaca WA? Sudah. Berarti media ini ternyata sekarang lebih kuat, ya. Tapi bagaimanapun juga ya kita harus belajar ini, karena media itu pun tetap ada, tetap eksis, ya. Kecuali nanti kalau misalnya media itu misalnya sudah punah atau sedikit, ya mungkin ini kita pelajarin sedikit aja, ya. Kita akan lebih fokus ke media internet. Tetapi karena masih ada, coba kalian lihat juga di silabusnya juga ada media cetak yang tetap kita belajar. Mungkin kita cepat hari ini media cetak, kalaupun misalnya tidak selesai materinya, saya minta kalian pelajarin sendiri di rumah, atau kalian pelajarin sendiri, ya, teruskan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik media cetak, pembagian media cetak, ya, pengunggulan media cetak dan kelemahan media cetak. Oke, apa yang menjadi karakter dari media cetak? Ya. Sebelum itu mungkin kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan media cetak, ya. Media cetak adalah media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Statis itu artinya diam, ya, tidak bergerak, ya, diam, tidak bergerak. Kemudian adalah pesannya yang disampaikan adalah visual, dilihat oleh mata. Ya, jadi media cetak sederhana, ya, ini adalah statis, ya, nggak bergerak gitu, ya. Terus kemudian pesannya disampaikan lewat visual, dibaca oleh mata. Ya. Jadi media cetak ini adalah penggambaran dari apa yang dilihat, didengar, dan diartikan, ya. Wartawannya ini melihat kejadian dan berusaha menyampaikan apa yang dilihat oleh wartawan itu kepada kita. Maka tanggung jawab wartawan tadi itu berusaha bagaimana seakan-akan yang membaca itu paham, tahu, ya, seperti itu, ya. Kebetulan saya juga di kampus sebelah mengajar jurnalistik, ya. Ada mata kuliah namanya jurnalistik dan jurnalistik online. Dia menggunakan mata kuliah bahasa Inggris, Introduction to Journalism and Online Journalism. Ya, jadi saya terus terang agak hafal karena semester ini mengajar itu, ya. Maka di dalam media cetak komponennya ada kata, ada gambar, ada foto, ada tata warna, ada kertas, ya. Tata warna ini termasuk juga adalah layout, ya, gampangnya. Jadi ada kata, ada gambar itu bisa ilustrasi, ya. Kemudian foto, ya. Kemudian layout atau tata warna dan kertas. Pak, media cetak nggak ada kertasnya bagaimana? Nggak mungkin, ya, karena media cetak itu pasti pakai kertas. Pakai seng, Pak. Kalau seng itu mungkin billboard.
Apa fungsinya? Adalah memberi informasi dan menghibur. Betul ya? Kalian membaca nggak hari-hari ini? Theo? Pak Theo terus yang ditanyakan. Soalnya Theo selalu menjawab ya, aku seneng ya. Theo, kamu buku yang terakhir kamu baca apa, Theo? Buku yang terakhir aku baca, Buku terakhir yang kamu baca. buku gambar. Loh, buku gambar dibaca tak? Enggak, Pak. Buku apa, Pak ya? Saya penasaran sama mahasiswa. Enggak tahu, Pak. Enggak baca buku saya, Pak. Loh. Iin, terakhir kamu Iya, Pak, saya. Hah? Iin, kamu terakhir baca buku apa? Iin nggak jawab terus sejak tadi ya? Oh, buku ini Pak, buku Intisari Pak. Oh, bagus. Intisari yang kapan itu? Oh, udah lama Pak, yang tahun berapa? Tahun lalu kalau nggak salah. Duh, kenapa kamu kok baca yang lama? Iya Pak, soalnya masih nyimpen biar ini Pak, nggak lupa ilmunya. Oh gitu. Apa? Tentang apa laporan utamanya? Tentang ini Pak, saham investasi. Wah, keren banget. Bagus, terima kasih. Ya, ini bisa dicontoh teman-teman ya, mahasiswa ya seperti ini masih suka membaca. Arfian, buku yang terakhir dibaca apa? Meskipun Intisari sebenarnya bukan majalah ya, bukan buku ya, sebenarnya adalah majalah, tapi oke lah. Pertanyaan saya sebenarnya buku terakhir yang kalian baca itu apa? Siapa yang belum saya tanya? Ini mantan ketua kelas kita ini, yang katanya rajin membaca. Vigo, buku yang kamu terakhir baca apa? Oh ya Pak, ini Pak, apa ya? Judulnya lupa, cuman punyanya Sujiwo kalau nggak salah Pak. Itu buku apa ya? Lupa saya Pak. Kamu baca atau kamu cuma Iya saya baca sih Pak. Ini sih Pak, Tuan Mahasik ya Pak, Tuan Mahasik. Oh gitu. Tentang apa itu, Vigo? Ya tentang persepsi ketuhanan kepada ini Pak, orang-orang agamis. Wih, dalam Bahwa sekali Tuhan kan? itu memang paradoks asik sih Pak. Wah, sangat Nggak sekali. terlalu banyak punishment untuk dia juga. Oh gitu. Cuman seperempat halaman aja saya baca masih. Seperempat halaman apa seperempat buku? Seperempat buku maksudnya Pak. Ya. Bagus. Ya, ini ketua kelas memang bisa dijadikan contoh ini, mantan ketua kelas ini. Kayaknya masih suka baca ini. Dan yang dibaca buku filsafat ini, berat ini. Ketua kelas kita. Dan kamu buku yang terakhir kamu baca apa? Saya sampai sekarang masih baca buku, Pak. Nah ya, buku terakhir yang kamu baca apa? Kemarin ini mengenai tentang anatologi desain sama sejarah desain di Indonesia. Buku karangannya siapa itu? Punyanya desain grafis Indonesia, Pak. Oh, mantap ini. Buku-buku yang dibaca sama ketua kelas kita masih berkaitan dengan kuliah. Bagus, luar biasa. Bisa dicontoh ini. Nisa, buku yang terakhir kamu baca apa? Saya baca jurnal, Pak, soalnya nyicil. Wah, ini tambah hebat lagi nih. Aku udah lama nggak baca jurnal. Nisa masih baca jurnal. Wow, itu tulisan-tulisan ilmiah itu berbobot sekali, berat ini. Wah, luar biasa. Siap, Pak. Jurnal apa yang kamu baca, Nis? Tentang TA saya sih, Pak, buat tentang fashion gitu. Oke, ya, alhamdulillah masih ada yang suka baca ini. Ya, kalian teruskan. Yang lain juga mungkin jadi tugas ya. Tugas lagi Pak. Enggak, memang kalian kalau nggak diberi tugas gitu malah nggak tergerak ini, kalau cuma hanya di apa namanya dianjurkan gitu. Oh ya Pak, baik Pak, nggak lakukan. Padahal penting sekali ya. Memang mahasiswa, selama mahasiswa bahkan nggak mahasiswa pun sebenarnya, apalagi mahasiswa harus banyak membaca buku. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi media cetak tadi seperti beberapa teman tadi sudah membaca, seperti kayak Iin tadi itu, Intisari, itu memang tugasnya adalah mendapat informasi, mendapat pengetahuan, apalagi kayak Intisari itu ya, ceritanya pengetahuan-pengetahuan. Saya kemarin kalau Intisari membaca yang terbaru, Iin,
temanya tentang Napoleon Bonaparte. Pak Yusuf baca tak? Ya dikirimin siapa namanya dari grup ya dalam bentuk e-book ya. Kemudian saya pindahkan ke komputer, saya bacanya di komputer. Kalau di HP nggak enak ya. Ya itu. Sudah lama saya sebenarnya nggak membaca Intisari. Saya lihat di perpustakaan langganan sebenarnya. Kalau di perpustakaan dulu sering kadang-kadang baca ya. Tapi ini kok ada teman yang ngirim lewat grup WA dan saya baca. Berarti Pak Yusuf nggak beli, nggak. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian media cetak. Mungkin bisa dicatat ya, tapi sudah jarang saya keluarkan ini. Kalau dulu kadang-kadang saya ulangannya keluarkan ini. Oh, berarti ulangannya ini sebelum UTS ya? Iya, sekarang setelah UTS materinya. Oke, yang pertama kita bisa membagi media cetak berdasarkan frekuensi terbit ya. Bisa 7 kali seminggu. Kalau 7 kali seminggu ya berarti setiap hari ya. Makanya namanya harian atau surat harian ya, makanya surat kabar setiap hari namanya harian. Kadang-kadang mengatakan begitu ya. Dan lain ada mungkin 1 minggu sekali ya, ada yang 2 minggu sekali ya, ada yang mungkin sebulan sekali ya. Seminggu sekali itu kalau nggak salah majalah-majalah berita ya kayak Tempo gitu, seingat saya itu seminggu sekali. Intisari itu sebulan sekali ya. Majalah-majalah yang nggak terlalu banyak tirasnya kayak majalah berbahasa Jawa, penyebar semangat Bayabaya, itu juga kalau nggak salah sebulan sekali. Tapi yang tulisan-tulisan majalah-majalah yang sifatnya jurnal, karena yang bikinnya nggak gampang, itu bisa lebih lama lagi ya, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Jurnalnya Stikom kalau nggak salah setahun 2 kali. Ya, jadi yang pertama kita lihat adalah berdasarkan frekuensi terbit. Pak Yusuf bisa nggak kalau misalnya sebuah media massa sekarang terbit seminggu sekali, kemudian karena minggu depannya itu pemimpin redaksinya ulang tahun terbit setiap hari, terus kemudian besoknya pemimpin redaksinya ogah-ogahan karena gegeran sama istrinya terbit 2 bulan sekali, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, harusnya istiqomah istilahnya ya, harus rutin ya. Kalau dia ngomong bulanan ya bulanan, kalau harian ya harian, kalau 2 minggu sekali. Oke, berikutnya adalah ukuran. Ini yang penting ya. Ini yang pertama. Yang pertama ukurannya adalah tabloid ya. Tabloid ini berapa ya ukurannya ya? Ya agak besar sedikit ya. Kemudian broadsheet, ini sudah jarang sekali ya, saya lihat sudah jarang ada yang ukuran seperti ini. Broadsheet ini dulu ukuran koran, ya semua koran dulu menggunakan ukuran broadsheet ya. Tapi sejak krisis moneter, ya krisis moneter tahun 97-98, karena masyarakat ya situasinya seperti sekarang ini ya, ya orang-orang mengalami kesulitan ekonomi sehingga kalau tetap broadsheet itu berarti harganya menjadi mahal, tidak terjangkau. Maka dimulai oleh Jawa Pos ya. Mulai Jawa Pos dia membuat ukuran yang namanya yang broadsheet. Yang broadsheet ini lebih kecil dari broadsheet ya, tapi masih lebih besar dibanding tabloid. Seperti apa ukurannya? Sekarang ini koran-koran yang sekarang rata-rata yang broadsheet. Ya, pada waktu itu karena memang juaran koran ukurannya yang broadsheet, Jawa Pos ketika mulai yang broadsheet bikin kampanye kalau nggak salah semingguan atau apa ya, bikin tulisan seperti itu sehingga supaya nggak kaget, karena kalau kemudian kaget koran apa ini pindah ke koran lain ya rugi, makanya disosialisasikan akhirnya diterima ya. Ketika orang lain menerima akhirnya koran-koran lain ikutan. Seingat saya koran yang terakhir yang ikut ini pindah ke yang broadsheet ini Kompas kalau nggak salah ya. Yang lainnya sudah yang broadsheet, Kompas masih broadsheet. Sekarang ada ukuran lagi lebih kecil lagi, saya nggak tahu apa namanya ini ya. Kalau Jawa Pos di hari-hari libur, nasional, ukurannya lebih kecil lagi ya. Bukan tabloid, malah lebih kecil lagi dari tabloid. Jadi saya lihat lebih kecil lagi. Saya pikir Jawa Pos itu sekarang ukurannya segitu, ternyata tidak. Itu hanya di hari-hari libur aja yang ukurannya itu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya ukurannya ya. Yang lain ya tentu ukuran majalah ya, adalah bentuk yang majalah itu berapa ukurannya. Jadi bisa dilipat jadi 2. Jadi kalau bisa dibuka
Sedangkan koran pada dasarnya kalau dilipat itu lebih besar ya. Ini ukurannya ya. Kemudian sirkulasi ya, sirkulasi itu distribusi ya, gampangnya dalam bahasa sederhananya distribusinya ada yang regional ya, regional, ada lokal, ada nasional. Apa bedanya regional dengan lokal atau nasional? Ada yang bisa jawab? Wahyu, Daud Wahyu? Hadir kan? Akbar? Akbar Esa Hakim? Hadir? Yang lain ini join di Google Meet langsung ditinggal atau bagaimana ini? Mana ini gak ada yang menyala kameranya ini? Satu pun ini. Bahkan ketua kelas nggak menyalakan ini. Wah, ini menyalakan mantan ketua kelas kita, Vigo. Kamu di mana ini, Vigo? Halo Pak, iya Pak. Di mana kamu? Harus menyalakan kamera tak Pak? Ya, supaya saya belum mandi Pak lu Pak. Masih garu-garu Pak. Tadi soalnya lemot Pak, briliannya saya buku Pak. Bangun-bangun sudah buku Pak. Lah kamu bangunnya siang sih lah, bangun pagi ya gak bobo. Sudah Pak, tadi pagi Pak. Cuman kencing aja terus tidur lagi Pak. Ya karena cuacanya kayak gini ya, Gue. Iya Pak. Hawanya dingin. Mendung-mendung senja, mendung-mendung. Mendung senja ya, Pak. Apa Gue menurutmu perbedaan lokal, regional dan nasional? Kalau lokal itu ya ini Pak, daerah lingkungan di sekitar aja Pak. Maksudnya di dalam suatu negara aja Pak. Ah, ya, contohnya apa spesifiknya? Contohnya, misalnya Kalau ada media cetak yang terbit lokal, itu apa media cetak yang terbit lokal? Jadi media yang hanya terbit di satu negara aja Pak. Itu lokal. Misalnya, ya itu lokal. Kalau Orang yang regional, warga lokal. Kalau regional? untuk regional itu biasanya berbagai ini sih Pak. Ya berbagai daerah sih Pak. Kan lokal nggak harus negara juga sih Pak. Cuman satu tempat aja. Satu daerah. Tapi kalau untuk regional kan mungkin pengelompokan daerah-daerah yang dibagi gitu Pak. Kayak misalnya ya contohnya untuk regional misalnya dari regional yang lebih luas lagi ya Pak ya, misalnya kayak benua Pak, misalnya regional dari NA misalnya, kalau ambil bahasa Inggris sih North America gitu, terus SEA gitu, maksud apa, Southeast Asia atau Asia Tenggara, kayak gitu sih Pak regional. Pengelompokan berbagai daerah gitu sih Pak. Kalau Tapi nasional, ada bagian kalau nasional hampir sama kayak lokal, cuman gimana ya Pak? Ya hampir sama sih Pak. Ya sama sih Pak, lokal sama nasional. Cuma kalau nasional itu udah absolut negara sih Pak. Kalau untuk lokal kan masih dari berbagai daerah aja Pak. Hanya satu daerah, nggak lebih dari satu. Itu kalau lokal Pak. Kalau untuk nasional tadi itu sudah mencakup satu negara. Ya, menurut saya gitu Pak. Ya, betul sekali, Vigo. Cuma yang mungkin kurang tepat adalah regional. Ya, jadi kalau lokal itu adalah kota atau kabupaten, ya. Sedangkan regional itu adalah provinsi. Kalau nasional itu negara. Jadi kalau koran yang terbitnya hanya dibaca satu kota, ya, hanya atau beberapa kota sekitarnya, itu namanya lokal. Contoh misalnya Radar Surabaya. Ya, Radar Surabaya dibaca Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu ya, Mojokerto gitu, atau mungkin Radar Bromo itu dibaca di Pasuruan, Probolinggo, atau Radar Kediri dibaca oleh Kediri, Blitar gitu. Mana nih ya orang Madiun ini, nggak jual pecolin, nggak ada nih. Saya bisa saya tanyakan kalau di Madiun apa ini korannya? Kalau nggak salah namanya Radar Madiun. Nah itu lokal.
Kalau regional ini provinsi ya, agak lebih lebar, seperti kayak misalnya Jawa Pos itu masih ada ya. Kemudian ada nasional, nasional ini negara, contoh misalnya Kompas ya, Kompas ini diterbitkan atau dibaca di seluruh Indonesia ya. Jadi dari daerah distribusinya ada pembagiannya yaitu regional, lokal, dan nasional. Jadi nggak sampai ke luar negeri ya kita belajarnya. Tapi kalau misalnya luar negeri berarti mungkin ada lagi namanya internasional. Bukan regional yang dimaksudkan tadi beberapa negara, tapi regional itu lebih luas daripada lokal, tapi lebih kecil daripada nasional. Jadi kayak provinsi. Kalau lebih daripada nasional namanya internasional, ya kayak misalnya majalah Playboy ya. Dulu di Amerika ada, di Indonesia dulu ada, di Thailand ada, di Filipina ada. Di mana lagi Go? Kamu biasanya baca majalah itu? Wah, saya ini Pak, bukan ini ya Pak. Mami-mami sosialita jadi jarang sih Pak baca Gitu. magazine. Kan Ya. banyak iklan-iklan juga Pak, banyak fashion gitu Pak. Ya, Ya jarang tertarik sih Pak kalau untuk majalah kayak gitu Pak. ya, ya itu majalah-majalah internasional ya. Ada beberapa majalah yang kemudian dari luar negeri diterjemahkan. Kalau zamannya saya dulu itu bukan diterjemahkan, tapi ya dijual masih dalam bahasa asli. Contoh misalnya majalah Times ya, majalah Times itu kayak Tempo gitu, makanya namanya juga Indonesia diterjemahkan Tempo. Tapi Tempo itu dulu awalnya ya mengambil ide dari majalah Times. Ya kita bacanya ya dalam bahasa Inggris asli gitu ya. Meskipun kemudian nanti ada kelas saya SMA itu mungkin ada mulai kuliah sudah ada lagi time beberapa negara internasional tapi lebih khusus ya, misalnya time Asia hanya untuk Asia, jadi Jepang apa, mungkin ada lagi time Eropa, tapi yang kita baca biasanya yang time Asia. Sudah beda isinya dengan Times yang aslinya ya. Sekarang lebih lagi sudah nasional lagi ya, jadi ada tapi Times nggak diterjemahkan, yang satu ada beberapa yang diterjemahkan kayak FAM itu sudah ada yang versi Indonesia. Kemudian majalah Auto Build kalau nggak salah itu dari Jerman, itu sudah ada versi terjemahannya ya. Reader's Digest itu juga ada versi Indonesianya ya. Oke, kita lanjutkan Pak, ya. Pak, Ya, saya mau tanya Pak. ke Saya izin ini Pak, buang sampah sama kora-kora bentar Pak ya. iya Go. Monggo Go, monggo. Ya, kita lanjutkan. Sekarang pembagian berdasarkan format ya, berdasarkan format atau isi. Ada yang formatnya umum, artinya umum itu isinya ya lengkap ya. Ada macam-macam di situ ya, ada politik, ada bisnis, ada kriminal, ada hiburan dan macam-macam. Ini biasanya koran-koran yang tadi itu lokal ya, itu biasanya umum ya. Kalau majalah itu yang bagus spesifik atau tabloid spesifik. Tapi kalau koran biasanya sifatnya umum, lengkap ya. Kayak misalnya Jawa Pos, ada politiknya, tapi juga ada olahraganya, ya, ada hiburannya, ada apa sosialita katanya si ketua kelas kita, mantan ketua kelas kita. Kemudian ada yang bisnis ya. Koran itu yang bisnis kalau nggak salah Bisnis Indonesia ya. Kalau majalah itu SWA ya. Kalau nggak salah di perpustakaan langganan ya. Ada yang formatnya kriminalitas. Ini dulu banyak di koran ya. Di majalah juga ada kalau nggak salah majalah apa yang istilahnya kriminal. Majalah Liberty kalau nggak salah. Tapi Liberty sekarang agak bergeser lagi ya. Tapi dulu ada majalah, ada koran namanya koran Memorandum. Koran apa lagi ya? Itu isinya kriminalitas. Isinya kriminalitas gitu. Cairannya kok banyak suka yang baca ya. Aku juga nggak tahu ini. Sekarang nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Saya sudah jarang melihat kok. Masih ada atau enggak itu koran. Kalau di Jakarta itu ada koran namanya disingkat ya, lampu merah atau LM gitu ya, lamer atau apa itu ya, lampu merah gitu. Itu isinya kriminal ya, persis kayak
kayak apa namanya memorandum, tapi saya lihat layoutnya lebih bagus. Dan bahasanya kalau sekarang bahasa online ya, bahasa apa itu model kayak bukan bahasa tulisan tapi bahasa lisan ya judulnya ya. Kalau misalnya kalau sekarang misalnya misalnya ya penjambretan di Jalan Karah memakan 2 korban gitu ya misalnya. Tapi kalau di lampu merah ini sudah kayak sekarang ini, ngeri. Wah. Ngeri, seorang wanita jatuh dijambret atau ngeri, wajahnya nyonyor karena jatuh. Wah, jadi lebih kayak bahasa lisan gitu ya. Kemudian klinik, nah, klinik ini sekarang mungkin lebih tepat kayak untuk majalah Liberty itu ya, berbau-bau kayak klinik-klinik gitu ya, kayak cerita-cerita horor gitu ya, mistis-mistis gitu ya. Saya nggak tahu, udah lama nggak baca majalah Liberty ini. Dulu nggak hanya baca, tapi sempat langganan ini ya, waktu masih muda kalau nggak salah. Ya. Nah, berikutnya ini seks ini ternyata juga rame ini ya. Bahkan beberapa versi majalah luar negeri sudah ada versi Indonesianya. Playboy itu pertama kali majalah kayak gitu yang diterjemahkan di Indonesia. Tapi sekarang justru bangkrut ya, sudah nggak produksi. Sekarang mungkin tersisa itu ME kalau nggak salah ya, Male Imperium itu terjemahan juga. Terus kemudian FHM kayaknya masih eksis juga ya. Gosip hiburan, kalau ini kayaknya banyak ini ya. Apa itu yang isinya tentang Korea tok itu? Apa itu tabloid yang isinya Korea itu? Apa? Saya lupa. Soalnya nggak pernah baca itu. Cuma kalau di toko-toko atau di kios itu saya lihat ada. Makanya saya tahu. Tapi nggak pernah beli dan nggak pernah baca. Ya. Hiburan. Kalau zaman dulu ada lagi untuk ibu-ibu seperti tabloid Bintang, tabloid Nova, ya. Jadi sifatnya adalah gosip hiburan. Tabloid Bintang. Dulu ada lagi yang paling terkenal, ya, oplahnya sampai 1 juta dulu. Nggak ada media cetak yang bisa menyalip tabloid ini ya. Dulu dan sekarang, karena sudah fenomenal. Nggak pernah ada lagi yang bisa menyamai prestasinya dia. Oplahnya 1 juta. Lainnya nggak bisa loh. Koran Jawa Pos tuh maksimal, seingat saya dulu itu 400.000. Ini 1 juta ini. Ya, terbit tiap minggu sekali kalau nggak salah, dan selalu dinanti. Ada yang tahu? Ini juga almarhum ini tabloid ini sudah nggak ada ini. Ya, pimretnya barusan meninggal ini. Gara-gara tulisannya di tabloid ini dia sampai masuk penjara sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Ada yang tahu? Kalau tahu saya beri nilai 10 untuk tugas. Mungkin karena suka membaca. Ya. Alhamdulillah tugas lagi, ya Allah. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Pasti ya. Disuruh ini Pak, ngambil referensi dari membaca buku Pak ya. Enggak, hubungannya sama membaca buku ini Pak, mungkin Pak. Bukan Vigo. Jadi dulu itu ada tabloid hiburan yang oplahnya itu luar biasa, 1 juta ya. Nggak ada tabloid dulu dan sekarang pun yang bisa menyalip prestasinya ya. Ya itu isinya gosip hiburan ya. Pemimpin redaksinya sampai masuk penjara gara-gara pernah membuat tulisan di dalam tabloid itu ya. Di demo sama masyarakat terus dia masuk penjara dan barusan orangnya meninggal ini pemimpin redaksinya. Ya. Siapa yang tahu tabloid ini? Saya belum melihat memang tabloid yang kayak gini lagi ya. Makanya fenomenal zaman itu. Namanya tabloid Monitor ya. Saya pernah membuat tulisan. Juga di situ. Ya, tulisan pertama saya di media umum ya. Media umum karena kalau saya membuat tulisan sebelumnya saya sudah membuat tulisan di majalah sekolah ya. Tapi pertama kali saya membuat tulisan di media massa umum kemudian dibaca orang banyak dan saya dapat bayaran, yang penting dapat bayar, yaitu waktu saya kelas 2 SMA, yaitu di tabloid Monitor ya. Saya bikin tulisan bersifat kayak humor gitu ya, di tabloid
tabloid Monitor, dan saya ingat sekali saya dapat gaji 25.000 ya. Saya ingat saya bakso waktu itu kalau nggak salah 100 rupiah kalau nggak salah ya. 25.000 atau 250 kalau nggak salah ya, bakso itu 250 rupiah ya. Saya ingat dari bayaran itu karena yang tahu justru teman saya, kan saya nggak langganan, saya cuma beli eceran. Teman saya yang mengabarkan, tulisanmu dimuat di Monitor. Oh iya, akhirnya saya beli, bener ya. Akhirnya ketika dapat gajinya nggak zaman dulu, sekarang kalau ditransfer ya pakai wesel gitu ya. Saya cair ya, nunggu gitu kan pakai surat ya, model wesel itu ya kayak kartu pos gitu ya. Sampai ke rumah saya wesel saya carikan di kantor pos, itu akhirnya buat makan bakso. Satu kelas. Ya, itu tulisan pertama saya yang di media umum yang mendapat bayaran. Setelah itu kelas 2 ya. Setelah itu saya buat tulisan di Surabaya Post dan rutin ya. Akhirnya saya jadi wartawan, istilahnya koresponden ya, khusus untuk membuat tulisan-tulisan di sekolahan saya untuk koran Surabaya Post. Yaitu setelah itu ya sering juga dapat bayaran. Berikutnya adalah otomotif ya. Otomotif ini banyak sebenarnya, tapi sekarang berguguran ya. Yang paling terkenal kemarin itu yang bangkrut itu sudah nggak terbit lagi, Auto kalau nggak salah, Auto Trend kalau nggak salah, atau apa itu. Tapi punyanya Jawa Post kayaknya masih hidup itu. Atau yang punyanya Gramedia yang sudah nggak produksi lagi. Kemudian Auto Build itu yang dulu, saya sekarang masih langganan, kemarin saya bongkar-bongkar perpustakaan saya, ternyata banyak ya. Itu kalau nggak salah saat pertama punya mobil pertama, atau mungkin mau beli mobil pertama, saya beli majalah Auto Build. Nah, saya soalnya kan ya nggak tahu tentang mobil, akhirnya beli majalah mobil dan sampai punya masih lah sampai lama saya langganan itu. Tapi sekarang sudah nggak ada itu. Berikutnya hobi ya. Hobi ini tentang hobi-hobi tertentu. Kalau nggak salah grupnya Jawa Post ini banyak ini ya. Kayak kicau ini tentang peternakan burung. Kemudian apa lagi ya? Ini hobi-hobi ya. Kemudian yang banyak lagi usia. Usia ini berdasarkan usia. Apa contohnya? Majalah yang berdasarkan usia. Ada yang mau memberi contoh majalah atau koran atau pokoknya media cetak yang berdasarkan usia? Buku, majalah buku. Betul sekali. Iya, betul Aro ya. Kayak misalnya majalah buku itu untuk anak-anak gitu. Ada lagi yang memberikan contoh? Majalah gadis, Pak. Majalah gadis itu untuk remaja putri ya, betul sekali. Ada lagi yang memberikan contoh? Majalah yang buat ibu-ibu itu apa, lupa namanya saya, Pak. Namanya apa? Lupa Pak saya namanya, Pak. Pokoknya ada majalah yang buat ibu-ibu yang biasanya gambarnya keluarga yang gitu, keluarga berencana itu loh, Pak. Iya, betul ya. Kalau yang ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, wanita, tapi wanita dewasa ya, kayak kalian mungkin ya, sudah kuliah atau sudah lulus kuliah, sudah bekerja, tapi belum menikah. Jadi seperti kayak majalah Femina ya. Tapi kalau sudah menikah, punya anak satu kecil, itu ada majalah namanya Ayah Bunda. Bapak Yusuf kok tahu? Iya, saya langganan. Itu saya numpuk, saya lihat kemarin, numpuk ya. Jadi ketika kita menikah belum punya anak, sama istri saya langgankan buat istri majalah Femina. Ya, terbit tiap minggu kalau nggak salah ya. Bagus-bagus ceritanya ya. Kemudian ya ada karir ya apa gitu, lengkap ya, tapi untuk wanita dewasa. Kemudian setelah punya anak kita langgankan majalah Ayah Bunda. Setelah anak agak besar kita stop, kita langganan majalah anak-anak ya, kalau nggak salah Bobo. Sebelum Bobo itu sudah agak dewasa karena tulisannya sudah banyak ya. Di bawahnya Bobo ya, jadi tulisannya kecil sedikit ya, tulisannya besar-besar. Mentari. Tapi Mentari itu sekelas sama Bobo ya. Mentari itu terbitan Surabaya. Kalau Bobo terbitan Jakarta Gramedia. Di bawah Bobo usia itu ada namanya majalah Mombi. Mombi itu untuk anak playgroup, untuk anak TK. Jadi tulisannya sedikit, banyak gambar-gambarnya. Saya langgankan itu. Tapi ketika anak saya sudah bisa membaca, harusnya beli Bobo. Tapi saya tidak langgankan Bobo. Saya langgankan
kuat. Kuat majalah anak-anak tapi ada ilmu pengetahuannya, bukan bobo. Ya, gitu. Ini contoh ya pengalaman saya tentang masalah usia. Kalau ada yang ibu-ibu itu ada majalah namanya Kartini, ya. Ada Kartini. Saya nggak tahu ini majalah-majalah ini saya lihat sudah jarang ya. Saya ke toko-toko buku dulu mesti selalu yang saya datangin itu adalah bagian majalah ya. Kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saya datang ke toko buku ke Gramedia di Royal. Saya masuk ke bagian majalah itu hanya beberapa majalah aja ya. Hanya beberapa majalah. Itu pun majalah yang terkait hobi. Kalau nggak salah saya masih ingat itu majalah tentang Jeep ya. Majalah namanya judulnya Jeep juga ya. Terus kemudian majalah tentang HP, pulsa kalau nggak salah, terus majalah bisnis kalau nggak salah, SWA, majalah berita, Tempo, ya. Setelah itu apa ya, nggak banyak lah, nggak kayak dulu. Ya. Kemudian berikutnya dibagi berdasarkan ya, pembacanya, ya, berdasarkan kelas latar belakang pembacanya, ya. Ada yang dinamakan sebagai highbrow newspaper. Ada yang dinamakan sebagai boulevard newspaper. Apa itu highbrow? Ya, highbrow ini adalah koran yang kualitas tinggi, ya. Kualitas tinggi. Jadi pembacanya ya orang-orang yang dalam arti berpendidikannya, orang yang kayak gitu lebih mengutamakan kualitas, ya. Maka ciri-cirinya media cetak yang masuk highbrow newspaper ini adalah pertama gaya bahasanya tidak langsung, halus gitu ya. Kalau misalnya menceritakan tentang hubungan seksual, dia tidak atau kata-kata perkosa tidak menggunakan kata-kata yang kasar apa adanya ya kayak gitu ya. Jadi gaya bahasanya tidak langsung. Terus kemudian dibaca oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi sehingga kalimatnya atau kata-katanya yang dipakai itu kata-kata yang mungkin memerlukan pemikiran ya. Kemudian disajikan sopan dan lembut ya, tidak kasar, tidak blak-blakan kayak gitu ya. Nggak ada kata-kata misalnya makian ya, terus nggak boleh sih makian, cuma kalau yang di bawah itu langsung kayak apa ya, nggak halus lah, nggak sopan ya. Terus kemudian sedikit sekali gambarnya, fotonya nggak ada. Apa Pak Yusuf contohnya? Yang dulu yang saya tahu ya, karena sudah nggak baca lagi nih di zaman pandemi ini, karena kalau koran ini memang saya jarang baca ya, karena sedikit sekali orang yang berlangganan sejak dulu ya. Tapi di kampus berlangganan. Makanya kalau saya ngajar offline kadang-kadang sebelum pulang itu mampir dulu ke perpus baca koran itu langsung beberapa hari. Apa Pak Yusuf itu Pak Yusuf? Koran Kompas ya. Koran Kompas ini menurut saya contohnya adalah bisa buat contoh ya, yang pas untuk menggambarkan ini. Highbrow newspaper ya. Gambarnya sedikit, tulisan yang dibuat itu sopan dan perlu pemikiran. Loh, bukan Jawa Pak Yusuf. Jawa Pos agak di bawahnya sebenarnya ya, lebih mudah. Tapi yang kedua ini kalau dibuat contoh Jawa Pos sih mungkin nggak pas ya, karena sebenarnya yang ciri-ciri boulevard populer ini Jawa Pos itu mungkin di tengah-tengah menurut saya ya, tengah-tengah. Jadi sebenarnya dia itu highbrow tapi mau dibuat lebih populer karena mungkin tingkatannya lebih bawah ya. Kalau boulevard ini apa adanya. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau masih ada ya, yaitu tadi saya bilang, koran-koran kriminal, seperti kayak memorandum, lampu merah kalau di Jakarta, ya. Kalau kalian misalnya di Jakarta, naik mobil, terus kemudian di lampu merah, itu sering banyak itu, yang dijual, yang di pinggir-pinggir lampu merah, apa, di pas perhentian itu lampu merah itu, ya. Atau Merdeka, Rakyat Merdeka atau Merdeka, ya. Karena koran itu ada yang Merdeka juga, ya. Sudah koran lama itu, koran sejak perang kemerdekaan kita tahun 45 koran itu ada. Nah kalau koran ini koran kayak Jawa Pos ya, jadi high quality ya, highbrow ya, Merdeka ya, penerbitnya didirikan oleh BM Dia. BM Dia ini adalah pahlawan ya, pahlawan bangsa, karena BM Dia ini salah satu yang memartakan berita proklamasi ya. Korannya Merdeka, tapi yang boulevard itu yang untuk ya ada hubungannya dengan yang tadi, cuma namanya sama Merdeka. Kalau nggak salah Suara Merdeka atau Rakyat Merdeka, aku lupa.
Karena ada juga Suara Merdeka itu di Semarang kalau nggak salah. Kalau salah namanya Rakyat Merdeka. Ya. Nah itu contohnya adalah media boulevard ya, populer. Gaya bahasanya gamblang, apa adanya ya. Kalau kata-kata menceritakan misalnya kelamin ya diceritakan misalnya ya. Nggak kayak yang highbrow ini sopan ya, dibuat dengan bahasa yang lebih halus lah gampangnya. Kalau ini apa adanya, misalnya menceritakan pemerkosaan ya ceritanya kan apa adanya ya, dibaca oleh pendidikan menengah ke bawah karena tidak memerlukan pemikiran ya, pendidikannya nggak tinggi ya. Kemudian emosional dan memberi tekanan kejadian yang dekat dengan masyarakat, yaitu kriminalitas ya, gitu ya. Dan contohnya lagi ya, kalau di highbrow, kalau misalnya ada kriminal ya, ada kriminalitas ya, misalnya contoh ada orang kecelakaan gitu, kemudian meninggal di pinggir jalan, kemudian kalau koran-koran ini, boulevard ini dipotret apa adanya ya, di pinggir jalan itu geletak gitu, ada darah sekelilingnya dipotret kayak gitu ya. Ada berita kebakaran, ada korbannya hangus, itu foto apa adanya. Itu kalau kalian melihat gitu kadang-kadang ngeri juga itu. Tapi ya itu yang memang mereka inginkan, emosional. Sedangkan kalau di koran-koran highbrow nggak mungkin ada foto-foto kayak gitu ya. Terus kemudian karena memang banyak kriminalitas koran-koran kayak gini contohnya. Terus kemudian ada perselingkuhan atau perzinaan gitu, itu difoto apa adanya ya, kayak gitu ya. Terus kemudian kalau di itu nggak mungkin ada berita kayak, kalaupun ada kayak gitu fotonya itu ditutup ya, di matanya itu ditutup. Kayak film Parasite. Siapa yang pernah lihat film Parasite? Film itu bagus loh, film Korea itu. Banyak Pak, pasti Pak. Film Korea yang Banyak itu Pak, pasti Pak. yang mendapat Iya, Pak. penghargaan Oscar itu ya. Saya kan juga K-popers. K-pops dah kok K-popers. K-popers. Iya Pak, maklum Pak, Jawi Pak, Jawa. Ya, itu film luar biasa itu Parasite. Saya juga heran kenapa kok poster filmnya kok kayak saya baca majalah atau koran zaman dulu ya, kriminal matanya ditutupin ya. Karena memang ternyata di situ semuanya kriminal semua. Nggak tahu kenapa kok di poster film itu kok bintang filmnya kok matanya ditutupin. Ada yang mau cerita kalau versi sekarang? Kalau versi saya dulu ya orang ditutup itu orang kriminal ya, kayak gitu. Nggak tahu kalau istilah yang sekarang. Menurut kalian gimana itu? Sudah lihat filmnya kan? Lihat posternya juga kan? Sudah Pak. Ada orang tergeletak, ada bapak-bapak disensor matanya. Nah itu kenapa itu? Ya kalau untuk disensor ya mungkin ambil dari referensi yang Bapak omongin tadi Pak. Terus itu zaman dulu terus juga kayak zaman dulu lah. Terus juga kayak ini Pak. Kriminal matanya ditutupin. Tapi nggak tahu orang zaman milenial. Mungkin ada maksud lain. Makanya saya juga penasaran. Ya Sekarang kayak modelnya yang disensor itu kayak ini Pak. Ya parasit sih Pak. Masih sama. Gimana ya Pak? Apa Ya, dan? hampir sama sih Pak. Hampir sama Pak. Di sensor matanya kayak gimana ya Pak? Kayak ya kayak parasit tapi orang-orang di dalam itu nggak tahu Pak kalau bahwa dia itu yang rogoti gitu loh Pak, rogoti dari dalam, modelnya kayak gitu. Di sensor matanya Pak. Ya. Halo. Iya. Ini menurut saya posternya aja sudah menarik perhatian itu. Pinter ini orang Korea ini. Ya. Ceritanya sederhana dan saya suka film itu karena ternyata Korea dan Indonesia kayaknya sama ya Gu ya. Wah sangat sama Pak. Ya. Terakhir ya. Saya sebenarnya jarang nonton film non Barat ya, non Hollywood ya. Tapi pertama kali saya menonton non Hollywood itu ya kecuali film India ya, tapi ya beberapa lah yang bagus-bagus ya. Nah, pertama kali nonton film non Hollywood itu ya, dolar India yang beberapa itu adalah yaitu Parasite ya. Ternyata kok bagus. Yang saya suka ya ternyata Korea ini kayak Indonesia juga ya. Jadi ya ada kampung, ada apa, kalau hujan ya banjir, ya bingung cari kerja, ya kayak gitu lah saya lihat tuh. Oh ininya Pak. Apa Gitu. gaya hidupnya Kak Pak?
Ya kan sama Iya. kan sebenarnya. Iya sih Pak, memang sama Pak. Nah dari situ Cuman kemudian ya kan beberapa. karena kita kadang-kadang kan melihat Korea kan gawe HP, gawe mobil kayak ngono, tapi ternyata ya sama. Setelah itu saya nonton film Asia lain, film Thailand itu. Yang pertama saya tonton itu tentang percontekan. Apa judulnya, Go? Ingat gak, Go? Film Thailand yang laris itu. Yang Kalau film Thailand sih ini Pak, nggak pernah lihat sih Pak. Lebih banyak komersilnya aja Pak, video komersil aja Pak. Kalau TV. Thailand itu Pak. TV komersial lah. Iya, TV komersil itu Pak. Ya. Itu katanya Thailand itu paling bagus kalau masalah konsep apa advertisement sama komersil gitu Pak. Ya. Ya, betul Dan. Ya, ingat aku. Judulnya Bad Genius ya. Nah, itu pertama kali nonton film Thailand Bad Genius, bagus sekali. Dari itu nonton lagi film-film Thailand yang lain ya. Film Thailand, dan saya lihat dia kok kayak film Indonesia, kayak sinetron gitu malah nih gitu ya. Berarti Indonesia sebenarnya Iya, bisa iya. go internasional, ini perlu promosi aja. Cuman kalau yang non Hollywood sih, kalau menurut saya sih sering nonton paling bagus itu ya film Cina sih Pak. Film Cina ya. Gundala go internasional loh Pak. Oh gitu dah. Sebenarnya Ya, Pak. film Indonesia yang sudah internasional itu Red itu ya. Red itu. Iya Pak, trade Pak. Itu sudah nggak hanya Red 1 sama internasional tapi 2. juga bestseller ya, box office ya. Cuma Iya. dia tidak melulu Indonesia ya. Kalau nggak salah sutradaranya masih orang asing gitu kalau nggak salah. Masih orang Hollywood Pak. Iya. Sutradaranya Nah, tapi pemainnya semuanya tempatnya di Indonesia ya. di Indonesia Pak. Saking larisnya kemudian sampai bikin sequelnya ya. Oh ya, gara-gara itu jadinya nonton film Indonesia, tapi nggak banyak ya. Gara-gara pokoknya rentetan gara-gara pandemi ini pengen juga nonton ya. Setelah nonton Thailand terus nonton Indonesia, itu yang saya tonton itu kok bagus ya. Karena saya jarang nonton film Indonesia dulu waktu kecil ya. Nonton, tapi setelah dewasa muals ya. Iya Tapi Pak. yang ini bagus ini. Sabar, ini ujian, ini bagus ini. Siapa yang sudah Bagus nonton lagi nih film Pak. itu? Mumun Pak. Apa itu? Pocong Pak. Wah, males aklan horor ngono gogo. Ndelok film iku balik. Indonesia kan memang lebih bagus dominan ke ini Pak. Apa namanya horor sih Pak. Waduh. Banyak urban legendnya soalnya kan. Memang Pak. Iya, film tuh cari hiburan. Aku nggak pernah nonton yang genre horor gitu, baik barat atau apa gitu. Nggak mau. Takut ini tak Pak, kaget Pak. Pengabdi setan go internasional juga loh Pak. Habis Ainun, Pak. Apa itu? Ya pokoknya Pengabdi DKP dan nggak nonton baik Korea, Jepang, Bollywood, semua nggak nonton. Soalnya yang bisa nonton film itu nggak cari hiburan. Kalau setelah itu takut apa nerawang malah apa ya terbayang-bayang, mending nggak nonton gitu. review yang kemarin gimana Pak? Film yang saya ini Pak, saya request kan Pak ke Apa judulnya? yang kemarin Pak. Apa judulnya? Loving Vincent. Oh iya Go. Belum nonton Go. Belum nonton. Bagus itu Pak. Aku yang nonton Ada itu dari yang lain Pak. referensinya Dani itu film animasi sambungannya In Time kalau nggak salah ya. Nah itu aku nonton itu. Bukan saya Pak yang rekomendasi Pak. Saya nggak pernah rekomendasi Pak. Siapa ya? Oh itu siapa? Kakak kelas itu. Siapa itu? Siapa sih yang sakit itu loh? Sakit. Nah, angkatannya siapa ya? Mas Adit Pak. Mas Adit. Nah itu. Pas cerita pas apa? Sosiologi komunikasi ya Vian ya. Nah, Adit memberikan itu In Time terus kemudian sambungannya nonton. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang menarik ya. Tipe iklan di koran ya. Ada iklan baris, ada iklan display, ada iklan advertorial, ada iklan suplemen ya. Kita coba lihat tipe iklan ya. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris adalah cirinya adalah
tulisan ya, teks saja ya, satu kolom dan bisa beberapa baris, minimal kalau nggak salah 2 baris, maksimal 5 baris ya, tapi yang jelas minimal ya. Kalau dulu mungkin ada maksimal, sekarang nggak ada maksimal. Ngapain dibatasi? Kalau dulu saking banyaknya mungkin dibatasin. Nah, tapi minimalnya dibatasin supaya nggak rugi, 2 baris ya. Kita bayar berdasarkan baris ya, 1 baris berapa. Jadi kalau kita 5 baris ya kalikan 5 ya. Ini iklan yang paling gampang karena nggak ada apa-apanya, nggak ada gambar, nggak ada apa, hanya teks ya. 1 baris itu berapa karakter ya. Jadi kalau kalian masang iklan itu nanti ada formulanya, bentuknya kotak-kotak gitu ya. Nah, kalian nulis per 1 huruf jadi 1 kotak, 1 huruf 1 kotak. Nanti langsung ketahuan satu berapa, langsung udah ketahuan ya. Nah, karena itu dulu biasanya saya ngitung, saya tanya dulu ke siapa namanya yang masang koran itu, yang agen iklan itu, 1 barisnya berapa. Di rumah saya bikin, jangan sampai baris yang terakhir itu cuma hanya beberapa karakter, masih ada sisa, rugi ya. Tapi jangan sampai kelebihan beberapa karakter di baris yang baru, baris yang terakhir, misalnya kelebihan 2 karakter, tetap dihitung 1 baris. Jadi akhirnya saya ngerancang yang supaya pas. Pak Yusuf melakukan, iya dulu, karena kalau zaman dulu jualan ya paling cepat ya iklan baris ini. Misalnya saya masang iklan di iklan baris ya, waktu dulu saya bantu orang tua ya, masih ikut sama orang tua, misalnya jualkan sepeda motor ya, saya yang bikinkan yang masang iklan gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Termasuk juga kalau kita mau butuh barang ya kita cari di koran itu, di iklan baris ya. Termasuk dulu waktu saya kuliah seperti kalian, waktu saya cari uang ya, cari uangnya kayak zaman sekarang yang enak ya, lebih banyak. Zaman dulu cari uangnya adalah dikit ya, pekerjaan salah satunya adalah mengajar privat, istilahnya Surabaya ngeles privat ya. Itu adalah supaya cari murid itu dulu saya pasang iklan baris ya, iklan baris ya. 1 baris itu berapa zaman dulu ya, pokoknya saya ingat sekali saya masang iklan itu habis sekitar 75.000 ya. 75.000 itu setara saya ngajar, bayaran saya ngajar selama 1 bulan. Nah, rugi Pak Yusuf, ya kan, tapi berikutnya kan saya masih ngajar ya. Jadi saya mengeluarkan uang 75.000, anggap saja dapat 1 murid misalnya ya. Berarti bayaran yang pertama itu bayar balikan modal. Tapi bulan kedua kan sudah masuk ya. Tapi biasanya sekali masang iklan minimal kita dapat satu murid ya, bahkan lebih kadang-kadang. Ya tergantung aja, kadang-kadang saya nolak juga kalau terlalu jauh gitu ya. Rumah saya di Beratang, kalau ada yang murid dulu yang saya ingat sekali di sepanjang taman yang minta ngajar, kalau sepanjang kejauhan ya. Kemudian iklan display. Iklan display ini adalah iklan yang kita bikin ya, yang kita belajar di iklan yang ya ada gambarnya, yang bagus-bagus, itu kategori iklan display. Nah, berikutnya adalah advertorial. Apa itu advertorial? Advertorial ini adalah iklan yang bentuknya seperti berita ya. Ya kayak berita ya, karena ketika orang melihat ada iklan, ini iklan gitu, karena ketahuan bentuknya iklan, iklan nggak dipercayain, oh iyalah wajar iklan itu gede-gede bucu-bucu ya, kayak gitu. Nah ini Pak, kemudian orang membuat membuat bentuk iklan yang seakan-akan berita, karena berita itu kan fakta ya, dipercayain. Lah ini Pak Yusuf berarti bohongin dong. Ya, makanya kemudian ada aturan dari pemerintah, kalau iklan yang bentuknya advertorial harus ada petunjuknya, ada tulisannya kecil ya. Kalau gede orang nggak mau baca ya, kecil ya. Biasanya di pojok itu tulisannya ADV ya, ADV advertorial ya. Atau apa ya namanya lagi ya, advertorial atau apa, saya lupa ya. Pokoknya disingkat, kadang untuk lengkap advertorial ada singkat ADV ya. Berarti itu iklan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat persis kayak berita itu, ya dimasuk di dalam berita ya, di dalam berita dia ada beritanya, tulisannya panjang, ada fotonya sedikit kayak gitu ya. Nah berikutnya adalah suplemen. Suplemen ini iklan itu dikumpulkan dalam satu media kecil ya, satu sendiri ya. Jadi kayak bonus ya, kalau istilahnya suplemen itu bonus. Jadi kayak contoh suplemen yang dulu saya sering dapat itu di majalah Autobild ya. Di majalah Autobild itu kan majalah tentang otomotif ya, itu kadang-kadang ada bonus ya, suplemen, yaitu khusus misalnya contoh cerita tentang Audi ya.
Padahal itu sebenarnya suplemen itu disponsori oleh oli ya, pabrik oli gitu. Jadi memang ada ceritanya sih, ada ilmunya, tapi di sela-sela itu mungkin separuh ya, karena itu bentuknya kecil ya, bentuknya kayak buku saku gitu, dimasukkan di saku pas ya ukurannya, dan itu nggak tebel, hanya beberapa halaman ya. Di situ ada iklan-iklannya, tapi ada ceritanya ya, ada beritanya, ada tipsnya. Itu sampai sekarang saya simpan. Dulu bahkan yang penting-penting itu saya masukkan atau saya bawa di dalam mobil, di laci yang di sebelah antara pengemudi dengan penumpang yang depan itu kan ada kayak tempat untuk menyimpan. Saya letak di situ ya. Beberapa yang penting-penting, contoh masalah ban ya. Bagaimana supaya ban bagus itu ada, bagaimana ukuran ban, bagaimana tekanan ban yang baik. Yang pentingnya saya masukkan, saya simpan di situ, termasuk oli gitu. Ada contoh-contoh ya. Oke, tugas kalian, kalau nggak gini nggak belajar, tugas lagi gampang kan tugasnya. Ini mau tugas kelompok apa tugas pribadi? Alhamdulillah, tugas lagi ya Allah. Mumpung hari Jumat ini Pak, Pak ini Pak ngasih tugas ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, libur dulu dong Pak, ini minggu ini banyak banget loh Pak tugasnya. Iya Pak, libur Pak. Ini tuh ya, kalian cari ya, kalian cari masing-masing satu apa yang dimaksud dengan iklan baris, iklan display, iklan advertorial, iklan suplemen ya. Kalian cari masing-masing satu, iklan baris, iklan display, iklan advertorial, suplemen ya. Kalian contoh iklan tadi kalian insertkan di dalam Word, di dalam template yang seperti saya biasanya itu, kemudian kalian PDF kan, kalian submit ya. Mau tugas kelompok apa tugas pribadi ini? Hah? Contohnya ya Pak. Iya, contohnya. Ya, supaya kalian tahu nggak hanya cerita kayak gini aja. Ini tugas pribadi apa tugas kelompok? Ini gampang ini. Kelompok. Kalian beli satu koran gitu, langsung sudah semuanya ada itu. Ya kecuali suplemen ya mungkin. Nah, suplemen biasanya di majalah bukan koran. Tapi kalau 3 itu biasanya ada. Ya, kecuali advertorial yang kadang ada, kadang nggak ada memang. Tapi seingat saya hampir ada kok selalu. Di Jawa Pos tuh hampir setiap hari. Bahkan Jawa Pos itu nakalan itu menurut saya. Itu sebenarnya advertorial tapi tidak disebutkan advertorial. Padahal itu iklan, harusnya itu ditulisin ya. Karena kita tidak butuh itu ya. Namanya berita yang kita bayar, karena kan koran bayar. Itu harusnya yang berguna untuk kita. Tapi itu bukan berita ya. Ada kayak pesanan gitu. Nah, pesanan itu berarti harusnya advertorial karena dia membuat berita itu karena dibayarin gampangannya ya. Tapi nggak ditulisi ADV atau advertorial. Pak, mungkin bisa diulang tadi itu. Ya, jadi di koran, sebenarnya nggak hanya di koran ya, pokoknya di media cetak ya. Kalau di billboard ya nggak ketemu, di TV ya nggak ketemu, di radio ada bentuk iklan seperti ini ya. Iklan-iklan yang ada di media cetak adalah seperti ini, yaitu iklan baris, iklan display, iklan advertorial, dan suplemen. Kalian cari contohnya masing-masing satu, berarti nanti ada 4 iklan ya, masing-masing satu. Ingat, iklan baris itu iklan berisi teks yang ukurannya adalah 1 kolom, minimal 2 baris, lebihnya terserah ya. Kalau zaman dulu dibatasi maksimal 5 baris, tapi kalau sekarang kadang-kadang saya lihat lebih ya. Pokoknya terdiri hanya tulisan-tulisan teks ya, dijual karena tulisannya terlalu disingkat kadang-kadang DJL dengan gitu ya, artinya dijual gitu, murah MRH, butuh uang BU, telepon T gitu ya kadang-kadang ya, supaya disingkat. Kalau terlalu banyak rugi juga ya. Itu iklan baris. Iklan display nggak perlu saya jelaskan ya, itu iklan yang kemarin kalian bikin yang kayak di teori periklanan, iklan-iklan yang ya ada gambar yang bagus-bagus, itu iklan display. Iklan advertorial ini iklan seperti berita ya. Cuma nanti ada tulisannya di ujungnya, entah pojok kanan atas atau kanan bawah, pokoknya di ojok ya. Itu ada tulisannya ADV atau advertorial atau iklan ya, tapi seingat saya bahasanya Inggris advertorial ya. Kalau suplemen ini dia bikin kayak bonus gitu ya, majalah kecil gitu ya, yang isinya khusus tentang sebuah tema ya. Terus kemudian di situ ada iklan-iklannya karena memang disponsori oleh dia. Ya, kalau di koran cetak kayaknya nggak ada ya, karena namanya suplemen itu tambahan. Tapi juga pernah ada kok, saya lihat
dulu kan dulu saya langganan Jawa Pos ya, sekarang aja nggak langganan, itu kadang-kadang ada suplemen ya ditambahkan di dalamnya itu ya, jadi bagian dari Jawa Pos tapi itu nggak banyak sehingga ya kecil gitu loh. Pak Yusuf brosur, nggak kayak brosur. Kalau brosur kan isinya cuma iklan ya, tapi ini tetap ada manfaatnya untuk kita gitu loh. Sehingga ya tadi yang contoh yang terbaik untuk menceritakan suplemen ini ya kayak saya dulu yang tadi saya ceritakan, kayak di majalah Autobild itu kadang-kadang ada suplemen. Ya di majalah-majalah biasanya banyak suplemen ya, majalah wanita. Majalah wanita itu banyak sekali, kayak Femina itu hampir tiap kamu beli majalah atau kamu pinjam tetangga majalah Femina pasti ada suplemennya ya. Biasanya suplemen itu kayak resep ya, resep dapur, tapi nanti ada iklannya ya, atau apa tentang mode, tentang apa, ada pasti cerita tentang khusus. Tapi itu nggak hanya tentang pengetahuan informasi, tapi juga ada iklannya. Kadang-kadang suplemen ini pesanan ya, jadi misalnya perusahaan tuh bilang, kamu bikin suplemen tentang ini, nanti saya bayarin gitu. Nah itu nanti ada iklannya. Oke, paham? Mau tugas pribadi atau tugas kelompok? Kelompok, Pak. Oke, ya belum saya set soalnya. Kalau memang tugas kelompok ya saya set dengan kelompok ya. Pribadi aja Pak. Kenapa? Tapi dikumpulkan 1 bulan. Tugas pribadi tapi dikumpulkan 1 bulan. Serius? Iya Pak. Benar? Kelompok aja lah, Pak. Set aja. Tapi set pribadi. Iya. Gimana Pak? Suaranya berebut Pak. Katanya Vigo bukan tugas kelompok, tugas pribadi, tapi deadline-nya 1 bulan. Kelompok aja, Pak. Kelompok aja wes Pak. Minggu ini udah banyak loh Pak tugasnya Pak. Ya kan tugasnya gampang, nggak berat ini. Kalian nggak ngapa-ngapain itu. Beli koran 5.000 depan itu, atau beli agak siang itu cuma 3.000. Udah dipotong-potong, atau difoto, tempel di dok, selesai. Kamu masih dapat bonus baca koran hari itu, nanti bisa dibuat bungkus. Nyarinya di koran sama majalah. Iya, media cetak terserah. Kamu pinjam tetangga, pinjam om, tante, om katanya om langganan majalah ini, buat apa gitu? Buat tugas. Pak, berarti nggak boleh ngambil di internet ya? Loh ya media cetak, masa internet Rizky? Iya, Pak. Mana ada cetak dibaca itu? Lupa, Jawa Pos yang itu versi cetak beda, versi online beda dengan versi cetak. Ya. Iklannya kan nggak model iklan kayak gitu. Kalau dicetak ya iklannya model cetak itu. Oke, ada pertanyaan lain? Berarti nanti difoto terus di crop dimasukin Word gitu ya Pak ya? Edwin, kamu hadir, kamu dicari sama siapa tadi? Tio, katanya masih jualan pecel. Waduh, bohong itu Pak. Semuanya bohong gitu Pak. Dari tadi Anda kemana, Edwin? Bertanya itu Pak, Edwin Pak. Orang saya sudah join dari tadi loh Pak. Tuh, kan tadi Bapak sudah lihat sendiri kan Pak, tadi nggak ada loh Pak, Edwin bohong Pak. Pak Agi tadi Edwin nggak ada Pak. Loh, ya ampun, pada nggak notice sih, orang saya sudah raise hand dari tadi. Ya, apa Edwin, kamu ngomong apa? Jadi lupa kan Pak, gara-gara tengok Pak. Oh iya itu Pak, nanti Di crop itu tadi loh Pak. iklannya yang di media cetak itu difoto, terus di crop, dimasukin Word gitu Pak. Yes, good, betul. Oh iya Pak, iya Nah Pak. gitu aja kan? Apa Arfian tanya apa? Contohnya berapa Pak? 1 atau minimal 3? Satu aja Pak, satu aja Pak. Kata Arfian kurang 1. Ya wes, cukup 1 aja ya Rizky ya. Berarti ada 4 iklan. Ya, gitu aja, tugasnya gampang toh, supaya kalian tahu. Kemudian wah cari di internet ya, kalian nggak belajar. Nah kita sekarang belajar tentang media cetak kok. Lagian juga di internet ya nggak ada. Wong itu misal kamu cari di Jawa Pos itu Jawa Pos online, iklannya ya iklan online bukan iklan cetak. Kecuali yang kamu versi
versi PDF yang di online kan, maksudnya di download dari internet. Saya nggak tahu apa ada. Sehingga dulu Jawa Pos memang ada versi cetak yang di download, tapi itu harus bayar langganan. Kalau nggak salah 75.000, nggak tahu sekarang mungkin naik ya. Karena media cetaknya yang langganan itu aja sekarang sudah lebih dari 100.000. Terakhir kan saya langganan 75 terus naik terus akhirnya kita berhenti ya, karena harganya semakin naik tapi korannya halamannya semakin turun, semakin tipis ya. Mending nggak usah ya, kita baca di online lah. Loh, semakin tipis kok harganya semakin mahal. Beritanya malah lebih cepat dibanding online. Sudah, kita nggak langganan. Kita termasuk orang yang paling akhir langganan. Orang-orang sudah lama nggak langganan, kita masih langganan. Ya, ada pertanyaan lain? Alhamdulillah Edwin sudah gabung. Saya pikir masih jualan pecel katanya Theo. Mendung atau enggak Win di Madiun Win? Sudah nggak ada lagi Edwin. Ya, ada Pak. Mas, hujan Pak. Oh, hujan ya di Madiunnya. Oh, enak ya. Ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin perkuliahan hari ini. Kalian bisa baca materinya, sudah saya upload di MyBrilliant. Silakan dipelajarin lagi ya tentang karakter media cetak. Ya, kita lihat lagi nanti kalau memungkinkan apakah kita lanjutkan apa pakai materi yang baru untuk pekan atau pertemuan berikutnya. Apakah masih karakter atau kayaknya sih sudah ganti karakter media lain ya, karena waktunya memang terbatas. Saya ingin sesuai jadwal sih, tapi saya takut kalian keberatan dengan masalah kuota. Ini berarti sudah. Pak Yusuf. Ya, Edwin. Hanya kelompoknya berapa orang, Pak? Itu kan seperti biasanya, Edwin, kelompoknya. Oh, enggak. Berarti masih sama ya, Pak ya? Ya. Itu Pak masih ngantuk itu Pak Edwin, nggak bisa mikir itu. Dari ya, tadi mana Edwin? Turun mana? Jualan pecel Pak, bingung Pak. Ya, makanya ada yang tanya kemarin, Pak tuh kelompok yang mana? Kelompok seperti biasalah, kita capek kalau setiap pertemuan harus bikin kelompok lagi. Sudah itulah, ya itu aja. Sudah nggak perlu repot lagi. Kasihan ketua kelasnya kemarin sudah bagi-bagi kelompok, itu aja ya. Bukankah kelompok itu kalian sendiri yang menentukan kemarin, bukan saya yang tentukan, ya? Apa bosan dengan anggota kelompok? Monggo kalau mau ganti lagi, mungkin artinya tetap itu, tapi kalau misalnya ingin ganti kelompok lagi ya monggo bilang sama ketua kelas, biar ketua kelas nanti akan memberitahukan ke saya, nanti saya set lagi di MyBrilliant kalau misalnya udah bosan dengan anggota kelompok tersebut. Gak usah lah Pak. Siapa aja Pak. Enggak ya, dan siapa tahu, dan wah aku kok karo Theo terus Theo gak tau ngerjakno mek titip jeneng tok misal iya, ya. Pak, Theo gitu Pak. Jeneng tok Pak. Weh, Edwin, yang bangun siang itu siapa ya? Yang bangun siang atau itu siapa? Yang saya dulu kan ya juga pernah mahasiswa, ada temen yang ya titip nama itu, tapi untungnya dia baik gitu. Ya wes, kon tulino kono, nggak ngerjain tugas, tapi kayak ono duit zaman itu ya, 10.000 buat ini, buat apa ngeprint sama kertas. Ya ada orang kaya, jadi ya nggak masalah, ya udah, soalnya siapa kayak nama sama dia, udah ada, ya wes, awal kartu pokoknya di 10.000 itu lebih daripada cukup untuk beli kertas dan menyetaknya dan apa jilidnya dan macam-macam ya, buat untuk beli bakso lah yang sama yang bikin ya. Zaman dulu mungkin setara berapa sekarang 10.000, 100.000 ya mungkin. Peng SPP aja dulu cuma 120.000, sekarang anggap aja 10 juta ya. Berarti 10%-nya ya berarti berapa sekarang? Enggak, ini pengalaman saya, nggak tahu kalau sekarang ya semuanya bekerja ya, nggak mungkin ya cuma titip nama gitu ya. Oke teman-teman, kita akhirin perkuliahan hari ini. Saya senang sekali ya bertemu lagi dengan kalian. Cuma saya amatin kenapa kok terakhir-terakhir ini kalian kurang interaktif ya. Ada apa barusan libur panjang harus dipanasin istilah saya, atau ada kayak tadi internetnya mungkin saya tadi putus-putus atau gimana?
tugas menumpuk Pak. Loh, tugas menumpuk kan nggak ada hubungannya dengan interaktif, Pak. Apakah kalian kuliah sambil mengerjakan tugas? Kan enggak kan? Igu, kamu ngomong apa? Enggak Pak, cuman buku saya menumpuk Pak. Lagi males membaca Pak. Ya. Ya namanya mahasiswa ya begitu ya, harus belajar, harus mengerjakan tugas, apalagi di kuliah offline gini, kuliah online gini. Susah ini Pak, mengimbangi tugas dengan membaca Ya, buku ya ini susah gimana ini, Pak. lagi ya, supaya sekalian belajar sendiri. Kalau silakan dibaca ya, dipelajari sendiri ya, itu kayak sukarela, artinya ya Pak Yusuf kan meminta ya, kalau sempat tuh Pak Yusuf, tapi nggak janji, tapi tolong ini dibaca, terus kemudian tolong dituliskan hasilnya, tugas kan, nah ini terpaksa ini dibaca, kan kayak gitu. Iya Pak, saya nanti nambah mata aja Pak, jadi 4 Pak, satunya buat tugas, satunya buat membaca buku. Wah, hebat. Kan bukankah mata yang diberikan Allah itu 2, Go? Berarti kan sudah lebih daripada 1. Ya minta lagi Pak, mumpung hari Jumat, doa lagi Pak. itulah orc itulah apa penjahat Lord of the Ring itulah. Iya Pak, tapi saya nanti baca buku baik-baik kok Pak, nggak baca buku saja Pak. Ya saya beri tugas ini supaya kalian belajar lebih dalam. Contoh tadi memberikan contoh iklan, kalau kemudian kalian tidak melihat, apalagi mohon maaf ya, menurut saya loh ya, kalian sudah lama nggak membaca koran gitu atau majalah, ya tambah bingung juga ya. Nah dengan adanya tugas ini minimal ya kalian baca koran itu. Beli minimal koran ya, satu kelompok urunan beli koran paling 3.000 kalau agak siang ya, atau koran yang apa itu Surya itu murah, cuma kalau Surya kan terlalu tipis itu, takutnya iklannya nggak banyak itu, nanti kalian nggak nemu. Kompas itu mungkin agak tebel ya, Jawa Pos saja sekarang sudah tipis ya. Itu ya kalian atau enggak gitu pinjam tetangga. Kalau zaman dulu tugas kan pasti di clipping, di gunting, nanti marahin. Sekarang kan kalian cukup dipotret aja, kembalikan masih utuh. Majalah pinjam tetangga, om, tanto ya kayak gitu. Atau ke rumah saya ini banyak ini majalah. Kayak sampai Elisa itu bisa mampir ke rumah itu, Nabila bisa mampir ke rumah ini. Ya, saya punya banyak itu, yang saya contohkan ada di sini semua. Oke teman-teman, kita akhirin perkuliahan hari ini. Saya sudah 1,5 jam ya. Kepinginnya lebih lama ya, tapi saya takut yaitu tadi, saya nggak mau lama, pokoknya ya minimal ada. Saya terus terang senang kayak gini ya, dibanding misalnya saya harus memberikan tugas kuliah-kuliah model offline, kuliah belajar mandiri tapi beri tugas. Sekarang mending gini aja, ya tugasnya berkaitan dengan apa yang saya terangkan, dibanding langsung memberikan tugas penerangan di teks mungkin kurang jelas ya. Jadi gampangannya kuliah ini intronya, kemudian kalian belajar lebih dalam, dan yang lebih dalamnya adalah yaitu tugas ya. Teman-teman ya, situasinya memang seperti ini, pandemi ya, jadi ya kalian harus lebih banyak aktif, nggak boleh ngeluh. Tugas banyak ya, memang mahasiswa memang begitu ya. Saya nggak, tapi ada nggak kalian sampai melihat seorang teman gitu yang sampai nangis-nangis itu karena banyak tugas? Ada Pak, Theo Pak. Edwin. Gak percaya Theo sama Edwin nangis karena banyak tugas. Tambah seweneng itu. Kalau saya pernah teman-teman, dulu waktu saya kuliah itu, tapi bukan kami ya. Dulu saya kuliah di FISIP ya, di komunikasi di semester awal, semester 1, ada tugas kita kerjakan di perpustakaan ya. Tuh kita kerjaan di perpustakaan itu kan ada buku-buku, ada kayak meja-meja, tapi kayak di Stikom yang bagus dan terang ya. Kita gelap gitu ya, kayak gitu. Itu sering kita melihat itu mahasiswa dari farmasi ya, karena kita lihat buku-bukunya itu. Kerjakan tugas itu sampai nangis-nangis ya, cewek-cewek saya lihat ya, karena mereka mungkin dari desa, terus kemudian saya tahu sendiri farmasi itu tugasnya nggak hanya banyak tapi susah ya, berat ya. Berarti ya satu tugas itu ya berat sekali, sampai dia itu gampangannya culture shock ya, mungkin di daerah yang apalagi di sekolah-sekolah yang daerah mungkin nggak banyak tugas, kemudian masuk di UNER farmasi tugasnya gitu sampai nangis-nangis ya. Saya sama teman saya yang fisik itu sampai
heran. Padahal kita merasa tugas dari FISIP udah banyak, tapi melihat mereka yang dapat tugas itu kita bersyukur, wah ternyata kita masih enteng ya, itu anak-anak itu kalau ngerjakan tugas itu yang ambil buku-buku yang tebel-tebel itu, sedangkan kita kadang tugasnya cuma diskusi aja, ya langsung diketik gitu aja, langsung bukan diketik ya, kita nggak ada ketik itu, ditulis di kertas gitu, jadi kita diskusikan tuliskan, ya kadang-kadang ada yang nggak mau gitu, yang beri uang tadi itu titip nama ya, lainnya ya diskusi di perpustakaan, ditulis kayak gitu ya. Nah ternyata ada yang lebih berat ya, saya nggak tahu sekarang masih ada kayak gitu nggak ya, saking banyaknya tugas ya, dan tugasnya berat ya, sampai nangis, dan nangis beneran ya, kasihan gitu melihat cewek-cewek mungkin dari desa jauh dari kayak gitu, sedangkan kita merasa tugas banyak, ternyata masih lebih berat lagi. Oke teman-teman, saya akhirin, kita kalian tetap semangat ya, apalagi situasi seperti ini, semoga pandemi cepat berakhir, kita juga berdoa semoga vaksin cepat-cepat ditemukan, karena harapan kita sebenarnya adalah vaksin ya. Setelah vaksin disuntikan kepada kita, pada dasarnya kita sudah bisa normal ya, meskipun tetap ada virus itu, tapi ya kayak dulu ada virus polio, ada virus campak, tapi kita nggak masalah karena kita sudah diberi vaksin. Nah kalau diberi vaksin corona ini, insya Allah meskipun ada, kita mungkin tidak akan terkena ya, seperti itu, sudah kita bisa kembali normal, belajar seperti dulu, kumpul seperti dulu. Selama ini ya kalian mandiri ya, kalian ini hampir 1 tahun ya, 2 semester ini kalian ya harus aktif ya, mungkin ilmunya mungkin tidak sebanyak dulu, apalagi yang mata kuliah praktikum. Hari ini harusnya ada mata kuliah praktikum, saya nggak diberi, kayaknya praktikum ditunda dulu ya, sempat ngajar praktikum di semester kemarin, tapi ternyata yang memang susah ya, sekarang kayaknya mata kuliah praktikum ditunda dulu untuk tahun depan ya. Jadi padahal praktikum itu praktek ya, makanya kemarin yang di diskusi yang ramai sekali di kampus itu, di dosen-dosen itu adalah di IT ya, di sistem informasi dan macam-macam, yang bagaimana mata kuliah yang sifatnya praktikum ya. Sampai sekarang masih belum menemukan, nggak tahu kalau sekarang menemukan, tapi kalau pas kemarin debat di waktu pertemuan dosen ini yang ramai dibicarakan ya, untuk mencarikan solusi bagaimana untuk mereka yang praktikum ya, untuk anak-anak SI ya. Kalian juga mungkin ada yang praktikum ya, karena memang ada di lab ya, tapi mungkin nggak serumit kayak anak-anak SI yang praktikum harus pakai alat, misalnya jaringan ya, harus mengenal tentang router, kemudian hub, switch, itu nggak bisa itu kalau tanpa harus dipraktekkan mengenal bagaimana ngripping itu. Kalau kalian menggunakan jaringan itu ada kabel warna hijau kuning, itu dimasukkan di kayak klep gitu, namanya RJ45 ya, itu RJ45 UTP ya. Nah itu harus tahu warna apa ya, kalau nggak bisa. Tapi sekarang mungkin jarang ya, kalau dulu jaringan yang menggunakan switch, menggunakan hub yang pakai kabel ditancapkan, sekarang sudah nggak ada. Laptop saya aja yang baru ini saya lihat nggak ada colokan RJ45 yang UTP tadi, karena sekarang koneksinya pakai WiFi ya, WiFi-nya kecepatannya sudah hampir sama dengan kabel. Kalau dulu jauh banget, sehingga tetap harus pakai kabel. Ini harus praktek, kalau kalian nggak praktek nggak bisa ngripping ya, ada alatnya kayak tang gitu ya, ceklek gitu ya. Oke teman-teman, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan, saya mohon maaf lagi, mungkin selama ini masih kurang optimal ya, saya berusaha semaksimal mungkin, berusaha memvalidasi keinginan saya untuk bisa mentransfer ilmu, termasuk juga keinginan dari kampus supaya jangan full online gitu ya. Kenapa kemarin tiba-tiba offline? Karena di pertemuan dosen terakhir jangan full online ya. Makanya kemarin, meskipun bagi saya sih harus tetap minimal ya, harus online, meskipun mungkin cuma 1 jam gitu, karena supaya jadi pengantar, selanjutnya kalian belajar sendiri. Tapi kalau kalian belajar sendiri, takutnya kalau di dalam agama, belajar sendiri tanpa guru itu belajar dengan setan. Ini hadis ya, tapi di pelajaran agama ya. Jadi pelajaran agama itu tetap harus ada guru. Tapi kalau di sini mungkin bisa. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah tetap bersemangat kuliah di pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.